Nyonya Yuji ini bukan cuma mantan juara nasional Sanda, tapi dia juga menghabiskan beberapa tahun di luar negeri sebagai tentara bayaran. Kemampuannya sangat luar biasa. Nyonya sedang mempertimbangkan dia. Masih belum cukup. Nyonya dua anjing ini sangat ganas, yang bahkan sudah membunuh beberapa pelatih. Nyonya yakin ingin mereka bertarung. Yang aku inginkan bukan cuma pria dengan kemampuan luar biasa. Dia juga harus punya keberingasan yang bahkan ditakuti binatang buas. Pak Zhang bawa dia menemuiku. Baik, Nyonya. Nyonya, Yuji sudah datang. Kamu tahu kenapa aku mencarimu? Aku tahu Anda adalah istri Pak Lu, orang terkaya di kota Yun. Anda pasti mencariku untuk melindungi suami Anda. Tidak. Aku mencarimu untuk membunuh suamiku. Menarik, tapi aku perlu tahu alasannya. Acara peringatan kematian ayah akan segera dimulai. Kenapa Zeking belum turun juga? Asisten Chin, tolong gantikan aku memandu acara sebentar. Aku akan ke atas untuk memeriksanya. Baik, Nyonya. Pak Lu, para tamu sudah ada di bawah. Apa Anda belum mau turun? Kalau sampai Anda ketahuan oleh istri Anda, itu tidak akan baik. Baguslah, kenapa kalau dia tahu urusanku bukan urusannya. Lu Zeching, apa yang kamu lakukan? Nyonya, Lu Zeching, sebelum ayah meninggal, apa yang kamu janjikan padanya? Diam! Ayahmu sudah mati. Sekarang seluruh grup Shen adalah milikku. Jangan coba-coba menggunakan dia untuk menekanku lagi. Aku masih mau berpura-pura menjadi pasangan yang serasi di depan orang lain. Aku sudah cukup memberimu muka, jangan melunjak. Lu Zeching, Nyonya, di usiamu yang sekarang, kamu sudah lama kehilangan pesonamu. Tidak akan ada pria yang memilihmu. Berhentilah mencari masalah. Terima saja nasibmu. Aku sedang bicara di sini. Siapa yang memberimu hak untuk bicara? kamu berani memukulku? Pak Lu, para tamu sedang menunggu Anda di bawah untuk memulai prosesi pemakaman. Mengerti. Benahi wajahmu, segera turun ke bawah. Jika ada yang menyadari, ada yang tidak beres. Jangan salahkan aku jika aku tidak memedulikan ikatan pernikahan kita. Nona, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Beberapa bulan sebelum kecelakaan Tuan Besen, aku melihat Pak Lu membelikannya polis asuransi kecelakaan yang besar dengan dirinya sendiri sebagai penerima manfaat. Apa katamu? Karena dia pantas mati. Kenapa Nyonya berpikir bahwa aku akan membantumu? Apa Nyonya tidak takut aku akan melapor pada Tuan Lu? Kau tidak akan melakukannya. Aku tahu kau punya adik perempuan yang menderita leukemia. Kau dulu tentara bayaran dan petarung bawah tanah. Semua itu demi membayar biaya pengobatan adikmu. Kebetulan aku punya uang dan kau punya keahlian. Kerjasama yang sangat bagus. Kau tidak punya alasan untuk menolak. Kau berani menyelidikiku? Kau juga sudah menyelidikiku, kan? Kalau tidak, kau tidak akan langsung tahu bahwa aku adalah istri orang terkaya di kota Yun. Tuan Lu, aku suka bekerja sama dengan orang pintar. Aku terima pekerjaan ini. Bagus. Mulai sekarang, kau harus ingat. Aku tidak hanya ingin Lu Zeching mati. Aku ingin semua milik keluarga Shen dikembalikan kepada pemilik aslinya. Yuji, kau sudah membunuh anjingku. Sebagai kompensasi, aku ingin kau, mulai hari ini, menjadi anjingku yang paling setia. Dan aku Akan membantu menyembuhkan penyakit adikmu. Nyonya, mereka yang berani menjinakkanku. Kalau bukan orang gila, pasti orang mati. Nyonya termasuk yang mana? seorang wanita gila yang kukunya telah dicabut, wanita gila yang sudah kehilangan taringnya.
Nyonya salah anjing yang setia hanya mengibaskan ekornya di depan tuannya. Bagi orang lain, dia punya nama lain. Anjing gila. Nyonya, Apa tugas pertamanya? Aku ingin kau membawanya ke sini tanpa ada yang tahu. Tuan Lu, aku turun sekarang. Tolong tunggu aku sebentar lagi. Efisiensi yang luar biasa. Sepertinya aku tidak salah pilih orang. aku makan malam di tempatnya, jadi memakan waktu sedikit lama. Nyonya, apa Anda ingin aku membangunkannya? Menunjukkan kelembutan pada seorang wanita. Adalah hal yang akan kulakukan sendiri. Siapa itu? Shishenchi. Qingwei, lepaskan aku. Kalau Tuan Lu tahu soal ini, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Lebih baik kau khawatirkan dirimu sendiri dulu. Dan apakah kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Aku tanya, kau jawab. Lu Zeqing tidak pulang ke rumah belakangan ini. Apa yang sedang dia rencanakan? Apa yang membuatmu berpikir aku akan memberitahumu? Aku sudah memberimu kesempatan. Kenapa kau tidak tahu cara menghargainya? Shen Qingwei, apa yang kau lakukan, Shen Qingwei? Nyonya, aku akan bicara Tuan Lu sedang menyelidiki mendiang pimpinan dana yang dia tinggalkan untukmu. Tolong lepaskan aku. Nyonya, tidak perlu mengotori tanganmu sendiri. Sebenarnya, melihat musuhmu dalam kondisi yang lebih buruk daripada mati, jauh lebih memuaskan. Kamu benar. Karena kau sangat suka merayu pria, maka aku akan mengirimmu ke sebuah pulau tak bernama di Asia Tenggara untuk menghibur para pria. Nyonya, aku tahu aku salah, tolong ampuni nyawaku. Tenang saja, Nyonya. Tidak akan ada yang bisa menemukannya. Menggunakan wanita simpananmu sebagai peringatan untuk memancingmu keluar Lu Zeqing, ini adalah hadiah pertama yang kukirimkan untukmu. Kuharap kau akan menyukainya. Kau berani menghentikanku merokok, itu tidak baik bagi kesehatanmu. Aku tidak ingin penyokongku mati muda. Kalau aku berhenti merokok, aku harus melampiaskan amarahku padamu. Apa kau yakin ingin menanggung konsekuensinya? Song Li, di mana kau sekarang? Song Li, di mana kau sekarang? Sialan. Beraninya kau membuatku menunggu sampai sekarang. Mulai sekarang kau tidak perlu kembali lagi. Tega sekali. Ikut aku ke suatu tempat. Ayah, jika aku tahu suatu hari nanti Lu Zeqing akan menyebabkan kematianmu, aku pasti akan mendengarkanmu dan tidak menikah dengannya. Tapi jika ayah tahu putri kesayangan ayah suatu hari akan menjadi pembunuh, apakah ayah akan kecewa? Nyonya, Anda hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik Anda. Tidak akan ada yang kecewa, termasuk ayah Anda. Yuji, apa kau punya keluarga sendiri? Tidak, Bagaimana dengan keluarga? adik perempuanku adalah satu-satunya kerabatku. Itu bagus. Di dunia ini masih ada seseorang yang peduli padamu. Tidak sepertiku. Tidak ada lagi yang peduli padaku. Nyonya, Anda sudah menikah begitu lama, apa Anda tidak punya anak? Dia berbohong dan bilang melahirkan itu menyakitkan. Katanya dia tidak tega melihatku menderita seperti itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia hanya takut jika aku punya anak, mereka akan mengambil bagian dari asetnya. Nyonya, jika saya boleh lancang, jika saya berada di posisi Anda, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menceraikan Lu Zeqing, ambil asetnya, dan mulai perusahaan baru. Ambil alih bisnis keluarga Shen, dan buat Lu Zeqing bangkrut. Sebenarnya aku dan Lu Zeqing sudah lama bercerai. Kapan? Cerai apa? Kenapa sayang? Kecilkan suaramu, Qingwei.
Jangan sampai ayah mendengar kita. Wah, ini hanya perceraian palsu. Akhir-akhir ini aku merasa sepertinya aku sedang dijebak oleh perusahaan saingan, terlibat dalam kejahatan finansial. Jika aku tidak menanganinya dengan baik dan berakhir di penjara, tidak baik jika menyeretmu dan keluarga Shen bersamaku. Sayang, kau baik sekali padaku. Jangan khawatir, kau akan baik-baik saja. Lalu apa yang dikatakan Song Li tentang dana lepas pantai itu? Apa kau juga memberitahu Lu Zeking tentang itu, Nyonya? Ya, aku sudah memberitahunya dulu bahwa sebelum pernikahan, ayah menyiapkan dana lepas pantai untukku. Sebenarnya hanya beberapa miliar, jauh lebih sedikit daripada uang yang sudah kuberikan padanya. Dia hanya terlalu serakah, selalu ingin mengambil semuanya. Nyonya, ini mungkin yang terjadi jika Anda mempercayai seorang pria. Ngomong-ngomong, kau juga seorang pria. Apakah kau layak aku percayai? Nyonya, saya hanya melayani uang. Selama Anda tetap kaya, saya akan selalu bisa dipercaya. Kalau begitu aku perlu tahu apakah kau sepadan dengan harganya. Selama saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada Anda. Pastikan kau menepati janjimu. Tuan Yu ada masalah adikmu menghilang. Apa katamu? Ketemu dia. Kamu nggak bakal bisa nemuin aku. Tak, lepasin aku. Aku nggak mau di rumah sakit lagi. Nurut saja dan jalani pengobatanmu. Yuji, kamu pergi ke pertarungan bawah tanah itu lagi. Bukan urusanmu. Oke, itu bukan urusanku. Kalau gitu, kalau aku mati, itu juga bukan urusanmu. Tinggalkan aku sendiri. Diam, kamu berisik sekali. Nyonya, Diam dan tunggu. Siapa kamu? Siapa aku itu nggak penting. Bukannya tadi kamu bilang mau mati, Yuji nggak ada di sini. Kalau mau mati, silakan saja. Mau aku mati atau enggak, apa hubungannya sama kamu? Yuji itu milikku. Urusannya adalah urusanku juga. Bukannya tadi kamu pengen mati, mau mati? Oke, bakal aku bantu. Aku nggak mau mati lagi, lepasin aku. Dengan beban kayak kamu, Yuji, nggak bisa fokus mempertaruhkan nyawanya buat aku. Hanya kalau kamu mati, dia pasti juga nggak bakal mau hidup lagi. Kalau gitu, aku bakal kasih dia misi yang paling berbahaya. Kalau sekali nggak berhasil, 10 atau 100 kali pun jadi cepat atau lambat, aku bakal pertemukan kalian berdua. Kamu gila, aku bakal awasi kamu. Aku nggak bakal biarin kamu nyakitin kakakku. Terserah kamu. Sayang sekali hari ini aku nggak lihat mayat. Nyonya, adikku memang selalu keras kepala. Gimana cara Nyonya bujuk dia buat balik? Mau tahu? Coba tebak. Baiklah. Waktunya pulang dan menemui suamiku tersayang tetap siaga. Tunggu. Kemana saja kamu beberapa hari ini? Sayang, suasana hatiku lagi nggak enak. Aku lagi minum-minum sama sahabatku beberapa hari ini. Sejak kapan kamu mulai merokok? Baru saja, soalnya perasaanku lagi kacau. Kalau kamu nggak suka, aku bakal berhenti. Aku nggak minat ngurusin kebiasaan burukmu. Ngomong-ngomong, dalam 2 hari terakhir ini kamu ada lihat sekretaris Song. Nggak, aku kan bareng sahabatku, terus emangnya dia kenapa? Dia hilang. Apa hilang? Kamu beneran nggak lihat dia? Sayang, kamu nggak beneran nyurigain aku. Kan aku emang nggak suka sama sekretaris Song. Tapi aku tahu diri. Aku tahu kamu sayang banget sama dia. Jadi mana mungkin aku ngelakuin sesuatu yang bikin kamu nggak seneng. Cuma kamu yang kupunya, kamu harus percaya sama aku. Kalau kamu masih mau hidup kayak gini, sebaiknya kamu nurut, paham? Kalau gitu aku ke atas istirahat dulu ya, sayang. Asisten Leo, cari tahu keberadaan Song Li sebelum pagi. Baik, Pak Lu. Sayang banget, nggak peduli gimana kamu nyarinya. Kamu nggak bakal pernah tahu kemana perginya simpanan kecilmu itu. Lu Jecing, saat kamu sadar kalau istrimu yang dulu penurut ini udah lepas kendali, gimana cara kamu menebusnya nanti? Tuan Lu, saya sudah mencari semalaman tapi tidak bisa menemukan keberadaan sekretaris Song tapi apa? Semalam, dalam pengiriman manusia tujuan Asia Tenggara, ada seorang wanita tambahan, kabarnya perawakan dan wajahnya mirip sekali dengan sekretaris Song. Mungkinkah itu dia? Wanita ini, Shen Qingwei mungkin sudah tidak terkendali kirim orang untuk menghabisinya. Baik, Tuan. Nona lari menantu itu datang mencarimu. Mau aku mati tidak akan semudah itu.
Cuma segini saja. Bagaimana keadaan di sana? Tim ahli medis tiba semalam. Mereka juga sudah menemukan sumsum tulang yang cocok untuk transplantasi. Sebentar lagi adikku bisa menjalani operasi Nyonya. Terima kasih. Apa yang aku janjikan padamu sudah dilakukan. Sekarang giliranmu menepati janjimu. Nyonya, apa yang terjadi di pihakmu? Ada dua pria di dekat sini menodongkan pistol dan menyuruhku menepi. Ini benar-benar menjengkelkan. Nyonya, tambah kecepatan dan jaga jarak. Aku akan segera sampai. Nyonya, percayalah padaku, aku akan selangkah lebih cepat dari malaikat maut. Lu King yang mengutus kalian. Kan berapa dia membayar kalian? Aku akan bayar 10 kali lipat. Nyonya Tuan Lu ada pesan untuk Anda. Chen Qingwei, jika kamu menyerahkan dana luar negeri itu sekarang demi kebersamaan kita selama bertahun-tahun, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Maksudmu sama seperti pesaingmu. Tiba-tiba menjadi gila, dikurung seumur hidup di rumah sakit jiwa? Itu yang kau sebut mengampuni nyawaku. Aku lebih baik mati. Setelah bertahun-tahun bersama kamu, benar-benar mengenalku dengan baik. Jangan khawatir, dalam 2 jam, aku akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan bahwa istriku, Shen Qingwei, meninggal dalam ledakan mobil yang tragis. Aku akan sangat terpukul. Jadi pergilah dengan tenang. Nyonya, mau masuk ke mobil sendiri atau kami harus mengikat Anda? 3. Apa yang kalian lakukan? 2. Tembak sekarang. 1. Nyonya, Anda baik-baik saja. Aku belum mati. Siapa kau berani ikut campur urusan kami? Nyonya, silakan mundur agar Anda tidak terkena imbasnya. Aku tidak suka serangan mendadak. Maaf, aku salah. Urus yang lainnya sesukamu. Sedangkan dia. Lu King, bukankah dia butuh mayat wanita? Nyonya, begitu dunia mengira Anda sudah mati, itu berarti seluruh kekayaan keluarga Shen akan jatuh ke tangan Lu King. Dia hanya menyimpannya untuk sementara. Lagi pula, jika aku tidak mati, bagaimana mungkin Lu King menunjukkan kelemahannya dengan mudah? Baik, Nyonya. Tolong ampuni nyawaku, aku tidak ingin mati. Kakak seperguruan, saatnya kita bertemu. Nyonya, semuanya sudah siap. Yuji, apa kau takut mati? Ya, aku takut. Tapi aku lebih takut gagal membantumu dan mati sebelum keinginanmu terwujud. Baguslah. Lakukan. Dimengerti. Nyonya, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Ke tempatmu. Nyonya, tunggu sebentar, saya akan buka jendelanya agar ada udara segar. Tidak perlu. Orang yang gagal dalam pernikahan sepertiku, orang yang sudah mati, hanya pantas bersembunyi di kegelapan, hanya bertahan hidup seadanya. Beraninya kamu tidak patuh padaku. Kegelapan yang lembab ini tidak cocok untukmu. Anda paling cantik di bawah sinar matahari yang hangat. Pelatih anjingku mengajariku untuk segera menampar anjing saat melatihnya. Atau dia akan mulai menginjak-injakmu. Nyonya, jangan memukul orang yang sedang tersenyum. Memangnya kenapa kalau aku melakukannya?
itu di rumah sakit tempo hari. Apakah dia istri dari konglomerat Lu Jeking? Iya, bagaimana kamu tahu? Tuan Lu sedang mengadakan konferensi pers sekarang. Disiarkan di seluruh internet tentang istrinya. Kabar tentang kematiannya yang tidak disengaja, bro. Apa dia benar-benar sudah mati? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Fokus saja pada kesembuhanmu. Ada urusan, aku tutup ya. Sayang, jika jiwamu melihat dari atas sana, tolong jaga dirimu baik-baik. Setelah aku menyelesaikan semuanya, aku akan menyusulmu. Nyonya, Anda sedang menelepon siapa? Ada apa ini? Bukankah Jalang itu seharusnya sudah mati? Nyonya, apa Anda tidak takut dia tahu Anda masih hidup? Apa para pembunuh itu masih hidup? Ya, mereka masih hidup. Maka orang yang memakai ponsel ini hari ini bukan aku, mengerti? Sayang, karena kamu sangat merindukanku, cepat susul aku ke bawah sekarang. Aku sangat kesepian sendirian, aku sangat ingin kamu memelukku. Kenapa kamu diam saja takut orang-orang tahu kamu membunuhku? Ada apa ini, dia? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia masih? Tuan Lu, kita sedang siaran langsung sekarang. Berhenti merekam. Hentikan, matikan siarannya. Sekarang. Tunggu apa lagi jalan? Cari tahu siapa di balik semua ini, siapa yang mengambil ponsel Shen Qingwei untuk melakukan lelucon ini. Aku mau jawabannya sekarang. Sayang caramu menangis palsu untukku. Benar-benar menjijikkan. Lebih baik biarkan seluruh dunia melihat wajah aslimu. Itulah pertunjukan yang sebenarnya. Nyonya, ponsel dan makan malam Anda sudah siap. Apa Anda menginginkannya sekarang? Nyonya. Saya tidak membawa baju ganti. Saya pinjam baju Anda dulu ya. Nyonya, baju saya tidak akan muat untukmu. Aku akan carikan baju untukmu, baju adikku. Tunggu. Apa pendapatmu tentangku? Apa aku cantik? Nyonya, Anda sangat cantik. Yuzi, pernahkah kamu mendengar pepatah ini? Apa itu? Nafsu itu berbahaya, kamu harus ingat. Saat bekerja untukku, jangan terganggu oleh apapun, termasuk kecantikan wanita. Tenang saja, Nyonya, saya punya integritas profesional. Kamu gampang sekali digoda. Sini keringkan rambutku. Kesabaranmu lumayan juga. Jika kamu bisa memperbaiki sifat pemarahmu itu, kamu pasti akan disukai banyak wanita. Nyonya, berkencan. Saya tidak tertarik. Tanpa mencobanya. Bagaimana kamu tahu kalau tidak tertarik? Nyonya sudah kering. Aku kesini mau ketemu Qingwei. Minggir. Biarkan dia masuk. Adik seperguruanku tersayang, bagaimana bisa kamu tinggal di tempat yang sekecil dan sekotor ini? Dan lihat pakaianmu, kamu terlalu menyiksa dirimu sendiri. Apa kamu meremehkanku karena aku sedang susah? Bukan itu maksudku. Bisa bekerja sama denganmu adalah sebuah kehormatan. Kamu, keluar. Aku mau bicara berdua saja dengan Qingwei. Tidak dengar? Keluar. Dia hanya mendengarkanku, tunggu di luar sebentar. Di jalan tadi, asisten Qin sudah menjelaskan situasinya padaku. Aku tahu semua tentang rencanamu, tapi itu belum cukup matang. Menurutmu di mana masalahnya? Pengawal baru yang kamu rekrut itu, kita tidak tahu latar belakangnya, dan kita tidak punya pegangan apapun atas dirinya. Bagaimana kalau dia menusuk kita dari belakang? Jadi apa saranmu?
Bukankah dia punya adik perempuan yang sakit di tanganmu? Sebaiknya biarkan dia tetap sekarat. Orang rendahan seperti mereka seharusnya merasa terhormat karena dimanfaatkan oleh kita. Kalau kamu takut tanganmu kotor, biar aku saja yang melakukannya. Apa kamu mau aku menjadi Lu Zeking yang lain? Jojin, sepertinya kita tidak perlu bekerja sama lagi. Silakan pergi. Jangan marah, aku cuma bercanda. Aku tidak suka candaan seperti itu. Jojin, kamu hanyalah bidak di tanganku. Tahu dirilah, jangan coba-coba memengaruhi pikiran pemainnya. Kalau tidak, membuatmu menjadi bidak mati. Hanya butuh waktu sedetik. Kamu mengerti? Jadi membiarkan adiknya setengah mati adalah yang terbaik. Kamu menyuruhku berhenti merokok, tapi sekarang malah kamu yang merokok. Apa kamu tidak tahu asap rokok pasif jauh lebih berbahaya? Sedang memikirkan adikmu. Kalau kamu ingin menjenguknya, aku akan memberimu libur 2 hari. Pergilah ke rumah sakit dan temani dia. Tidak perlu. Menyelesaikan lebih awal tugas Nyonya adalah yang terpenting. Tugas. Kamu menguping pembicaraanku dengan Jojin. Itukah alasanmu menghindariku? Tidak, ini sudah larut. Anda harus istirahat, Nyonya. Kondisi adikmu sedang distabilkan. Begitu dia siap untuk operasi, kami akan segera mengoperasinya. Nyonya Anda. Anda lebih memilih percaya pada orang asing daripada percaya padaku. Apa Anda sebegitu tidak percayanya padaku? Maafkan saya, Nyonya. Aku bekerja sama dengan Jojin untuk menjebak Lu Zeking. Dia selalu percaya bahwa aku memegang warisan yang sangat besar. Aku akan menggunakan latar belakang dan identitas Jojin untuk memastikan kecurigaannya. Jika dia tidak serakah, aku tidak akan punya kesempatan. Begitu rupanya. Tapi rencanaku terlalu berisiko. Bahkan aku sendiri tidak yakin kapan itu akan berhasil. Jika gagal, hidupku akan sepenuhnya ada di tanganmu. Sebenarnya, kamulah kartu as terakhirku. Nyonya, Anda tidak akan menyesal memilihku. Masih ada 4 hari sebelum rencana dimulai. Perasaan saat ditodong pistol aku membencinya. Gunakan beberapa hari ini untuk mengajariku cara menggunakan pistol. Aku bisa melakukannya. Tapi Nyonya, saat ini bukankah Anda tidak bisa keluar? Kamu tidak berpikir aku tinggal di tempatmu karena aku tidak bisa keluar dengan bebas, kan? Bukankah begitu? Nyonya tetap fokus, jangan biarkan tanganmu gemetar. Bagaimana kau bisa yakin tanganku gemetar? Dan bukan karena kau menggenggam terlalu kuat. Nyonya, Anda harus seperti serigala kunci pandanganmu pada mangsamu. Begitulah cara agar tembakanmu tak pernah meleset. Kemajuan Anda sangat pesat, Nyonya. Tapi sayangnya, level Anda saat ini hanya cukup untuk melukai seseorang, bukan untuk membunuh. Itu sudah cukup. Karena kau akan membantuku melepaskan tembakan terakhir. Tentu saja. Menerima uang tutup mulut saja tidak cukup bagi si pembunuh bayaran. Dia bahkan menggunakan ponsel Shen Qingwei untuk mengirimiku pesan pemerasan. Inikah orang yang kau temukan? Tuan Lu, saya sudah menyuruh seseorang membereskan mereka. Ini tidak akan terjadi lagi. Foto-foto saat aku terpuruk sudah tersebar di internet. Menyebar luas dengan sangat cepat. Aku sudah masuk daftar trending selama 3 hari. Miliaran telah lenyap dari nilai saham perusahaan. Untuk menenangkan para pemegang saham, aku harus membayar dividen lebih dari 10 miliar lebih awal. Beginikah caramu menangani masalah? Siapa Anda? Saya dari Yayasan Qingwei Ketua Dewan Jojin. Setelah mengetahui tentang Nona Shen Qingwei yang telah tiada aset dan dana atas namanya sudah seharusnya diwariskan kepada Tuan Lu. Saya ingin tahu apakah Tuan Lu punya waktu untuk menandatangani perjanjian pengalihan. Saya punya waktu, Tuan Zhou. Apakah besok malam sempat bertemu di Kota Yun? Tentu, sampai jumpa besok malam. Adik seperguruan.
Lu Zeching sudah setuju untuk tanda tangan kontrak besok malam. Saat orang sedang tenang, mereka sulit diserang, tapi selama mereka masih manusia, mereka pasti punya kelemahan, terutama bagi pria yang serakah. Melihat kekayaan yang mudah didapat lenyap begitu saja, pasti akan membuatnya hilang kendali. Saat itu terjadi, kesempatan kita akan datang. Nyonya, apa yang Anda ingin saya lakukan? Sembunyikan identitasmu besok malam, di pesta itu, untuk mencegah Lu Zeking terlalu marah dan melakukan hal nekat. Aku sudah siapkan setelan jasmu dan kartu gajimu. Ada apa? Aku ingin kamu menyimpan kartu gaji ini untukku, Nyonya. Kenapa aku harus menyimpannya? Hidup itu tidak menentu. Jika suatu hari terjadi sesuatu padaku, aku harap kamu bisa memberikan uang ini kepada adikku. Aku mempercayaimu, pasti akan memberikannya padanya. Baik, aku akan menyimpannya untukmu. Tunjukkan kemampuanmu besok malam. Tuan Lu, aku sudah cari tahu siapa yang menelepon Anda. Identitas asli Zhou Jin adalah putra kedua dari Langsha Group. Kekayaan keluarganya mencapai ratusan miliar, tapi mereka berkembang di luar negeri. Pantas saja kita tidak pernah bisa melacak dananya. Aku tahu aset keluarga Shen lebih dari sekadar yang aku miliki sekarang bagi pewaris miliarder untuk mengelolanya secara pribadi. Warisan yang ditinggalkan Tuan Besar untuk Shen Qingwei pasti jumlahnya sangat besar. Tuan Lu, sekarang bagaimana? Asisten Liao segera pergi untuk menyiapkan pesta penyambutan, undang semua elit di kota Yun dan undang juga pihak pers untuk merekam seluruh proses penandatanganan. Saat waktunya tiba, aku harus mengembalikan harga saham dan reputasiku. Baik, Tuan. Tuan Zhou, terima kasih atas kerja kerasnya. Kalau begitu, mari kita ke hotel dulu. Kami sudah menyiapkan pesta penyambutan untuk Anda di sana. Kenapa harus seheboh ini? Tuan Zhou, sejujurnya, aku mengalami banyak kesulitan akhir-akhir ini. Harga saham perusahaan merosot. Jika aku bisa mewarisi secara terbuka kekayaan yang melimpah, itu akan memulihkan citra perusahaan. Aku harap Anda bisa mengerti. Tapi Qingwei meninggal dunia belum genap 7 hari yang lalu. Tapi Anda malah mengadakan pesta besar dan terburu-buru ingin mewarisi hartanya. Di dalam hatimu, apakah uang lebih penting daripada Qingwei? Tuan Muda Zhou, harap tenang, aku terpaksa melakukan ini. Sejujurnya akhir-akhir ini. Pertama, ayah mertuaku mengalami kecelakaan. Lalu Qingwei, aku tinggal sendirian di rumah yang kosong. Aku tidak bisa tidur nyenyak 1 malam pun. Saat Tuan Shen meninggal dunia, aku ingin segera pulang. Aku bergegas merapikan aset dana, berharap bisa menyerahkan semuanya kepada Qingwei setelah aku kembali. Tapi tak kusangka, sebelum aku selesai Qingwei juga maafkan aku. Sebenarnya berapa banyak uang yang ditinggalkan Pak Tua itu untuk Shen Qingwei sampai butuh waktu hampir setengah bulan untuk merapikannya. Tuan Muda Zhou, grup Shen sedang kacau akhir-akhir ini. Semua yang kulakukan malam ini hanya demi menstabilkan bisnis keluarga Shen. Tuan Lu, aku baru saja salah paham padamu. Semuanya akan dilakukan sesuai ucapanmu, Tuan Lu. Yuzi, pernahkah ada yang bilang kalau kau sangat tampan? Tidak, Nyonya. Anda yang pertama. Apakah Anda sudah siap, Nyonya? Lihatlah. Anda juga terlihat cantik hari ini, Nyonya. Bagaimanapun, karena aku bangkit dari kematian, untuk memberikan kejutan, aku tentu harus terlihat memukau. Lihat pemeran utama pria kita akan segera muncul. Lu Zeching, akhirnya kau datang juga. Tiba-tiba aku punya keinginan. Yuji, bertaruhlah denganku. Taruhan apa? Tebak apakah Lu Zeching akan terkejut atau ketakutan saat melihatku nanti. Apa taruhannya? Siapapun yang menang harus tanpa syarat mengabulkan satu permintaan. Bagaimana? Aku bertaruh dia akan ketakutan. Kalau begitu aku bertaruh dia akan sangat terkejut. Hadirin sekalian, malam ini saya mewakili mendiang Nona Shen Qingwei untuk mengalihkan semua dana atas namanya sepenuhnya kepada Tuan Lu Zeking. Tuan Lu, silakan tanda tangani perjanjiannya. Semuanya. Saya tahu belakangan ini ada banyak rumor palsu di internet mengenai hubungan antara istri saya dan saya. Sejujurnya saya tidak ingin mencari alasan. Tuan Lu, jangan terlalu sedih. Kami turut berduka cita. Tapi saya tidak akan membiarkan kalian memfitnah cinta yang saya miliki untuk istri saya.
Istri saya sudah tiada. Apa gunanya mewarisi semua uang ini? Saya lebih baik tidak punya apa-apa dan hanya ingin istri saya hidup kembali. Tapi saya tidak bisa membiarkan aset istri saya terbuang sia-sia. Jadi saya harus menandatangani perjanjian pengalihan ini. Saya mengumumkan akan menyisihkan 200 juta atas nama istri saya Shen Qingwei untuk mendirikan yayasan AMPI. Sayang, aku tidak tahu kau begitu setia padaku. Lalu mana mungkin aku tega membiarkanmu tetap hidup dan pergi ke neraka sendirian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ada apa sayang? Melihatku masih hidup tidak membuatmu senang. Senang, tentu saja aku senang. Sayang, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Ini luar biasa. Jadi kamu belum mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Sayang, itu bukan sikap seseorang yang sedang meminta bantuan. Aku tahu kamu ingin aku mati, tapi sayang menyerangku di depan banyak orang. Tidakkah kamu takut pencitraanmu, yang sudah kamu bangun dengan susah payah, akan hancur? Mana mungkin begitu sayang, kamu sudah kembali. Aku sangat terkejut. Tuan Lu, apakah Anda punya tanggapan mengenai hal ini? Nyonya Lu, Tuan Lu baru saja mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan kematian Anda malam ini. Anda secara ajaib kembali dari kematian. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika aku bilang suamiku menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku, tapi aku cukup beruntung bisa selamat, apakah kalian akan percaya? Cuma bercanda, kenapa kalian semua begitu tegang? Nyonya dan Tuan Lu baru saja bersatu kembali dan langsung saling berpelukan. Hubungan pribadi kalian pasti sangat baik. Itu pertanyaan yang bagus. Kami memang sangat saling mencintai. Saling mencintai sampai mati, kan Zak? Yang Tentu saja aku sangat mencintaimu. Nyonya Lu, karena Anda baik-baik saja. Mengapa Tuan Lu tidak mengetahuinya? Sebenarnya, aku memang baru saja mengalami kecelakaan mobil. Seseorang yang baik hati membawaku ke rumah sakit. Aku baru sadar dalam beberapa hari terakhir ini, suamiku salah mengira aku sudah tiada. Yang menyebabkan kesalahpahaman ini, kuharap kalian semua bisa mengerti. Aku tidak percaya dia malah membelaku. Tapi Senior Joe, karena aku masih hidup, warisan yang ditinggalkan ayahku hak atas dana ini. Seharusnya secara alami diwarisi olehmu. Kalau begitu, aku akan menggunakan uang ini untuk mendirikan perusahaan baru. Semuanya akan meniru grup Shen sampai aku menghancurkan dan menggantikanmu. Senior, tunggu aku di parkiran dulu. Pura-pura mati lagi, hidup kembali lagi. Kau sudah berusaha keras ya, bersandiwara seperti ini di depanku. Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Tentu saja, untuk mendapatkan warisan yang ditinggalkan ayahku. Oh, omong-omong rumor internet bilang kau penyebab kematianku. Apa kau tidak ingin tahu siapa yang membocorkan berita itu? Tidak akan ada yang percaya omong kosong di internet itu. Lagi pula, aku sangat mencintaimu. Sekarang ikutlah pulang denganku baik-baik. Dan aku tidak akan mempermasalahkan masa lalu. Seorang pembunuh tidak seharusnya berpura-pura menjadi orang suci. Jangan pikir aku tidak tahu kau yang membunuh ayahku. Sepertinya aku sudah terlalu memanjakanmu belakangan ini. Untungnya, belum terlambat untuk memberimu pelajaran. Siapa kau? Lepaskan! Nyonya, bagaimana aku harus menanganinya? Shen Qingwei, suruh anjingmu lepaskan aku. Jadi kau merasa sakit sekarang, Lu Zeking. Aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang juga. Tapi kalau kau mati semudah ini, itu akan terlalu enak bagimu. Tanpa darah. Baik, Nyonya. Apa kau tahu siapa aku? Aku orang terkaya di kota Yun. Berapa Shen Qingwei membayarmu, akan kubayar 2 kali lipat, tidak 10 kali lipat. Uang tidak bisa membeli segalanya lagi pula. Uangmu itu kotor. Lu Zeking, nikmatilah sisa hari-harimu yang tinggal sedikit. Aku menang taruhannya. Jangan lupa kau berutang 1 permintaan tanpa syarat padaku. Selama dia masih punya sedikit rasa kemanusiaan, akulah yang akan menang. Pernahkah kau melihat binatang yang punya rasa kemanusiaan? Apa yang Nyonya ingin aku lakukan? Simpan saja dulu, nanti kau juga akan tahu. Apa mereka berdua sedang bermesraan? Adik seperguruan apa selanjutnya? Karena kita sudah buka kartu, saatnya melakukan langkah besar.
Kakak seperguruan, pertama-tama akuisisi beberapa pusat perbelanjaan ternama di kota Yun, lalu rebut bisnis keluarga Shen. Aku ingin Lu Jeking terobsesi dengan uang yang ada di tanganku. Baik. Selamat datang. Tuan Lu, aku mau tas edisi terbatas ini. Asalkan kau membuatku senang malam ini, semua tas di dinding ini jadi milikmu. Benarkah kalau begitu kau bebas melakukan apapun padaku malam ini? Gesek kartunya. Maaf Tuan, kartu Anda terkunci tidak bisa digunakan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan yang ini? Maaf, tidak bisa, tidak bisa, maaf, tidak bisa. Maaf, tetap tidak bisa. Cih, miskin saja sok bergaya. Kau membuang-buang waktuku. Kau sengaja mempermalukanku, tamatlah riwayatmu. Tuan, saya minta maaf. Orang yang katanya terkaya di kota Yun menindas seorang pelayan toko. Apa kau tidak takut jadi bahan tertawaan, bos? Shen Qingwei, jangan pikir hanya karena ada anjing di sisimu. Aku jadi tidak berani menyentuhmu. Jika kau keterlaluan, awas ya, akan kubuat seluruh keluargamu bersatu kembali. Sepertinya pelajaran yang kuberikan terakhir kali belum cukup. Apa kau butuh bantuanku untuk mendapatkan kartu langganan di rumah sakit? Kau lihat saja nanti. Oh, aku lupa memberitahumu. Aku tidak sengaja membeli beberapa pusat perbelanjaan besar di kota Yun beberapa hari ini. Dan sekalian saja aku blokir kartu-kartumu. Kalau kau mau pamer kekayaan untuk menggoda wanita nanti, kusarankan belanja daring saja. Kalau tidak, jika kau malu lagi, aku tidak akan memberikan layanan purna jual. Shen Qingwei. Warna ini sangat cocok untukmu. Ini milikmu. Belum pergi juga. Atau mantan suamiku tersayang. Berencana tinggal dan membayar tagihanku. Saya tidak menyangka bahwa untuk perusahaan kami, akuisisi Tuan Lu akan datang sendiri untuk bernegosiasi. Tuan Chen, saya akan bicara singkat saja. Saya punya proyek lelang tanah kota tua yang harus dihadiri. Berapa harga jualnya? Sebutkan harganya. Jangan terburu-buru, Tuan Lu bos lain akan segera datang. Saya perlu melihat penawaran kalian berdua sebelum saya memutuskan. Chen Shu, beraninya kamu mempermainkan saya. Tuan Lu, bisnis adalah tentang keuntungan. Jadi kenapa kalau saya mempermainkan Anda? Tuan Chen, Anda adalah veteran di dunia bisnis. Apakah Anda benar-benar berpikir seorang wanita layak bersaing dengan keluarga Shen? Tuan Lu, saya tidak bermaksud bicara belak-belakan. Tapi arus kas keluarga Shen mungkin bahkan tidak sebanyak dana yang saya miliki saat ini. Dengan uang, saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Chen Shu, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik kepada siapa kamu harus menjual perusahaan ini. Dan sekadar pengingat ramah, kamu harus tahu konsekuensi jika menyinggung keluarga Shen. Tuan Lu, gaya negosiasi Anda cukup lucu Tuan Chen. Aturan penawaran saya sederhana. Apapun yang ditawarkan keluarga Shen, saya akan menambahnya 5% lebih tinggi. Jelas siapa yang lebih tulus. Nona Shen, mulai hari ini grup Nangang adalah milik Anda. Bagus. Shen Qingwei. Lihat saja nanti. Ngomong-ngomong paman sekalian, jika kalian tidak bahagia di keluarga Shen, kalian dipersilakan bergabung dengan saya kapan saja. Saya jamin kalian akan berpenghasilan lebih banyak. Jika kalian ingin pergi, sebaiknya pertimbangkan apakah nyawa kalian cukup kuat. Hanya beberapa menit lagi, dan aset Shen Qingwei seharusnya sudah menjadi milik saya. Saya tidak akan berada di posisi ini sekarang dipermalukan di mana-mana oleh wanita ini. Tuan Lu, saya melihat Nyonya akhir-akhir ini mengakuisisi properti di mana-mana. Saya khawatir uang yang dia miliki jumlahnya tidak sedikit. Kita perlu mencari cara untuk merebutnya terlebih dahulu. Karena dia terus merusak rencana saya rasa lelang tanah kota tua dalam beberapa hari ke depan, dia juga tidak akan melewatkannya. Kita akan mengendalikannya saat itu, dan dia akan berada di bawah kekuasaan kita. Dimengerti. Lu Zeching, ternyata dia membiarkanmu lolos begitu saja, mengakuisisi grup Nangang. Bagaimana kamu melakukannya, adik seperguruan? Fokus grup Shen belakangan ini adalah pada lelang tanah kota tua. Arus kas mereka tidak bisa diganggu. Itulah sebabnya Lu Jeking menahan diri dari provokasiku yang terus-menerus. Tapi ini hanyalah perselisihan kecil. Tidak cukup untuk membuatnya kehilangan ketenangan.
Jangan bilang kamu juga berencana ikut lelang. Adik seperguruan, setelah membayar akuisisi hari ini, dana atas namamu hanya akan tersisa beberapa puluh juta. Itu cuma uang receh, bahkan tidak cukup untuk masuk ke ruang lelang. Aku tahu aku kehabisan uang, jadi aku perlu menghubungi Paman Joe. Apa yang sedang kamu rencanakan? Tentu saja untuk pinjam uang. Saat ini kita berada di kapal yang sama. Apa kami tidak menyadarinya? Shen Qingwei, aku sudah membantumu, tapi kamu malah menjebakku. Dan sekarang kamu ingin menyeret seluruh keluarga Zhou ikut jatuh bersamamu, tidak mungkin. Nyonya, haruskah aku membunuhnya? Apa kamu tahu siapa dia? Terlalu gegabah, hanya akan membawakanmu masalah. Hanya Nyonya yang kupedulikan. Tenang saja, keluarga Zhou akan setuju. Keluarga Joe bisa meminjamkanmu 10 miliar tapi harus dilunasi dalam sebulan tanpa pengecualian dengan bunga bulanan 10%. Baiklah Paman Joe. Dalam sebulan aku akan mengembalikan setiap sen kepada keluarga Joe. Jika kamu tidak melunasinya saat itu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Nyonya, Anda sungguh beruntung. Anda memenangkan taruhan lagi. Keberuntungan? Sebenarnya, sebelum aku menikah bisnis kedua keluarga, selalu ku kelola sendiri, mereka berutang ini padaku. Itu Nyonya Lu. Bukannya ada rumor kalau Tuan Lu dan Nyonya Lu adalah pasangan yang sangat mesra. Tapi kenapa saat mereka bertemu, mereka bahkan tidak saling menyapa? Suruh dia ke sini. Shen Qingwei, hentikan ini permainan kekanak-kanakan ini. Apa kamu belum puas? Aku sudah bosan melihatnya. Tuan Lu benar trik-trik picik sebelumnya itu, aku juga sudah bosan. Bagaimana kalau begini, Tuan Lu mainkan permainan yang lebih besar denganku? Mimpi saja. Aku tahu uang adalah sumber kepercayaan dirimu. Kamu hanya mengelolanya untuk sementara. Cepat atau lambat itu akan diambil kembali. Dengan ini, saya umumkan, lelang tanah kota Tua Yuncheng resmi dibuka sekarang. Harga pembukaan adalah 100 juta. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 10 juta. Silakan mulai penawarannya 200 juta, 500 juta, 1,5 miliar, 1,5 miliar. Ada tawaran yang lebih tinggi. 25 miliar. 2,5 miliar satu kali, 2,5 miliar dua kali, 2,5 miliar, 3 miliar. Maaf sekali Tuan Lu, aku juga bertekad mendapatkan tanah ini. 35 miliar, aku ragu Anda bisa mengikutinya. Sepertinya Tuan Lu, mengenai kekuatanku Anda masih memiliki beberapa kesalahpahaman. 5 miliar. Nilai pengembangan tanah ini selangit, cuma 10 miliar. Beli tanahnya saja sudah habis 5 miliar. Bukannya ini cuma buang-buang uang demi gengsi Nyonya. Lu mewarisi kekayaan itu. Dia benar-benar tajir melintir. Sepertinya Tuan Lu akhirnya bertemu lawan yang sepadan pada Nyonya Lu. Sayang jangan bilang kamu sudah kehabisan uang mau bersaing denganku. Kalau begitu dengan senang hatiku terima proyek ini. Mimpi saja 6 miliar. 8 miliar. Tuan Lu tenanglah, biarkan Nyonya mengambil proyek ini dulu. Lagi pula setelah malam ini kita bisa mengambil kembali semua miliknya. 8 miliar satu kali, 8 miliar dua kali, 8 miliar tiga kali. Terjual seharga 8 miliar. Selamat kepada Presiden Shen dari grup Nangang atas keberhasilan lelangnya. Laksanakan sesuai rencana. Baik, selamat Presiden Shen, selamat Presiden Shen. Presiden Shen, tunggu sebentar, saya punya sebuah proyek di sini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik, Presiden Shen. Katakan lebih lanjut. Presiden Shen, saya juga punya proyek. Presiden Shen, saya juga punya proyek. Maaf, permisi. Minggir! Nyonya, Nyonya, Nyonya! Ada apa? Nyonya menghilang.
Sudah kubilang. Kamu tidak bisa kabur dariku jalan. Ini mobil Loser King. Mungkinkah adik seperguruan dibawa oleh Loser King? Yuji, kamu tidak sedang berpikir untuk pergi menyelamatkan adik seperguruan sendirian kan? Mari kita bicarakan ini lebih lanjut. Bahkan jika itu sarang naga sekalipun, aku saja sudah cukup. Jangan khawatir, aku akan membawa Nyonya kembali. Aku baru saja merebut proyek darimu, dan kau sudah bertingkah seperti anjing yang terpojok. Apa kau benar-benar berpikir trik kecilmu itu benar-benar berpengaruh padaku? Kalau tidak, kenapa kau sampai menculikku? Sepertinya cuma mulutmu saja yang paling keras. Wanita, orang yang melawanku, belum pernah sekalipun berakhir dengan baik. Namun, mengingat kita pernah menikah selama beberapa tahun, aku akan memberimu kesempatan. Serahkan semua asetmu padaku secara cuma-cuma, dan mulai hari ini kau tidak diizinkan meninggalkan rumah ini. Dan kalau aku menolak tanda tangan, Ini berisi obat perangsang yang kuat. Kalau kau tidak tanda tangan, aku jamin berita utama besok adalah dirimu dalam video asusila dengan beberapa pria. Lu Jicing, kau hanya tahu cara menggunakan taktik licik trik kotor. Aku tidak akan tanda tangan. Lakukan sesukamu. Menolak cara baik-baik dan memilih cara kasar. Kau tidak benar-benar berpikir ada yang akan datang menyelamatkanmu. Berhentilah bermimpi. Kau tidak akan pernah bisa kabur dari sini. Benarkah begitu? Halo Tuan Lu, pengawal Nyonya datang sendirian. Dia menerobos masuk. Sendirian? Kalau begitu biarkan dia mati di sini. Wanita, kau sendiri yang mencari masalah. Mari kita lihat seberapa hebat dirimu sekarang. Yuji, hentikan. Nyonya, saya akan membawa Anda pulang sekarang. Tuan Lu, bangunlah. Apa yang terjadi? Asisten Liao, segera blokade vilanya. Pastikan tangkap Shen Qingwei dan komplotannya. Pergi sekarang. Baik, Tuan. Tuan Lu, saya laksanakan. Panas sekali. Aku merasa tersiksa. Nyonya, tolong tahan sebentar. Saya akan segera membawa Anda ke rumah sakit. Nyonya, lihat saya, siapa saya? Yuji, aku merasa sangat tersiksa. Nyonya, Anda sudah diberi obat, Anda perlu mendinginkan diri. Tuan Lu, saya sudah mencari kemana-mana. Tidak ada tanda-tanda mereka. Kalau begitu, hanya tempat ini yang tersisa.
Wanita itu, mari kita lihat kemana lagi kamu bisa lari kali ini. Mana mereka? Tuan Lu, gawat, pria itu membawa nyonya menerobos keluar dari villa dan melarikan diri. Kalian sekelompok orang bodoh, asisten Liao segera beritahu setiap rumah sakit di kota Yun kita harus menangkapnya malam ini. Baik, Tuan Lu. Mengenai apa yang terjadi malam ini, jangan sampai ada satu kata pun yang bocor. Atau kalau tidak, baik. Mengerti. Yuji, berapa lama lagi? Nyonya, di sini berbahaya, aku akan membawamu keluar dulu. Yuji, ke kanan ada tombol di belakang meja nangkas. Tekan itu untuk jalan rahasia. Itu langsung menuju ke halaman. Yuji. Nyonya, tahanlah sebentar lagi. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Jangan. Kita tidak bisa ke rumah sakit. Pulanglah. Yuji, ada obat penenang di kotak obat di ruang tamu. Bawa ke sini. Nyonya, tolong tahan sebentar. Anda sudah bangun, Nyonya. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa ada di tempat tidurmu. Sepertinya Anda baik-baik saja. Kalau begitu ikut aku keluar. Kemana? Ke kantor polisi untuk melapor. Asisten Liao, cari di seluruh kota, cari keberadaan Shen Qingwei. Aku tidak percaya wanita itu bisa menghilang begitu saja, kecuali... Tuan Lu, Anda dicurigai menggunakan obat-obatan terlarang dan melakukan pelecehan. Silakan ikut kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Apa katamu? Apa yang kalian lakukan? Bukannya kamu mau menjatuhkanku, kenapa malah lapor polisi sekarang benar-benar pecundang? Kamu yang mulai main curang duluan, kamu tidak bisa mengalahkanku di pelelangan. Jadi kamu menculik dan memberiku obat. Buktinya ada tepat di depan matamu. 2 dakwaan ini saja sudah cukup untuk membuatmu mendekam di penjara selama beberapa tahun. Lalu kenapa? Mendapatkan pembebasan bersyarat itu perkara gampang bagiku. Tuan Lu, sekarang seluruh internet dipenuhi dengan berita negatif tentang penangkapanmu. Aku juga sudah mengumumkan perceraian kita. Saham grup Sheng sudah anjlok parah. Situasimu sepertinya tidak menguntungkan. Jangan senang dulu. Ini semua hal sepele bagiku. Aku suka caramu yang masih saja bicara sombong. Grup Shen sudah kehabisan dana, kan? Kalau hitunganku benar, berita negatifmu belakangan ini menyebabkan harga saham anjlok. Ditambah lagi, untuk menyenangkan para pemegang saham, kamu membayar dividen 2 kali lebih awal dari jadwal modal lancar yang tersedia di rekening perusahaan. Mungkin tersisa hanya 20 miliar saja. Shen Qingwei, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Meskipun aku yang mengendalikan grup Shen sekarang, itu adalah hasil kerja keras seumur hidup ayahmu. Kamu tidak akan berani membiarkannya bangkrut, kan? Lu Jeking, kamu pikir kamu sudah menyudutkanku. Tapi kamu tidak tahu kalau tujuanku bukanlah untuk mengambil kembali grup Shen, melainkan untuk menghancurkannya. Apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakan betapa bodohnya dirimu yang tidak sadar diri itu. Shen Qingwei, tempat ini tidak akan menahanku lama.
Begitu aku keluar, akan kubuat kamu membayarnya. Berhenti menggonggong. Kamu hanyalah pecundang yang tidak bisa mengalahkanku dalam hal apapun. Oh, ngomong-ngomong, selama kamu dikurung, aku pasti akan memanfaatkan waktu ini dengan baik. Saat kamu bebas bersyarat nanti, jangan terlalu terkejut dengan kejutan. Junior, selama beberapa hari terakhir, aku sudah membajak 60% manajemen senior grup Shen. Semua orang mengikuti instruksimu dan pindah ke luar negeri untuk sementara waktu. Hanya membajak orang saja tidak cukup. Lu Jeking akan bebas bersyarat dalam 3 hari. Semua ini tidak cukup untuk membuatnya kehilangan akal sehat. Langkah besar butuh uang, tapi di rekening kita tidak banyak modal yang tersisa. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain mengincar sebidang tanah itu. Apa kau kenal CEO manapun di industri energi? Aku kenal seorang Taipan Energy yang berbisnis di Timur Tengah. Kebetulan belakangan ini, dia sedang dalam perjalanan bisnis di Yuncheng, tapi dia selalu berorientasi pada keuntungan. Tidak akan mudah untuk menarik hatinya. Aku selalu suka tantangan senior cari tahu jadwalnya. Baik. Junior, pria itu saat ini sedang membahas bisnis di ruang privat 203. Dia memakai setelan putih kepribadian dan hobinya adalah... Aku tidak perlu tahu detail sebanyak itu. Pertemuan pertama haruslah sebuah pertemuan kebetulan yang indah agar benar-benar unggul dalam negosiasi. Dia keluar. Sekarang giliranku. Maaf, aku tidak sengaja. Kau adalah... Nyonya. Lepaskan dia. Dan bagaimana kalau aku tidak mau? Sudah bertahun-tahun lamanya sifatmu masih saja sama. Shelu, sudah lama tidak bertemu. Sebelum keluarga Huo pindah ke luar negeri, mereka selalu tinggal di kota Yun sebagai tetangga keluarga Shen. Mereka berdua sudah saling kenal sejak mereka masih kecil. Kemudian seluruh keluarga Huo pindah ke luar negeri dan mereka kehilangan kontak. Teman masa kecil. Kemampuan juniorku tak perlu diragukan lagi. Hoshi Lu sendirian di luar negeri dan membangun perusahaan bernilai lebih dari 1 triliun. Mereka pasangan yang sangat serasi sekarang. Tidak seperti pengecut sepertiku yang tidak punya kemampuan maupun keberanian. Bahkan untuk sekadar bilang, aku menyukaimu. Apa? Kamu juga menyukainya? Apa maksudmu aku juga menyukainya? Kalau bukan karena Lu Jeking saat itu, dia pasti sudah jadi milikku. Lupakan saja, tunggu saja di sini sendirian, aku pergi dulu. Mereka pasangan yang sangat serasi sekarang, tidak seperti pengecut sepertiku, yang tidak punya kemampuan maupun keberanian, bahkan untuk sekadar bilang, aku menyukaimu. Jadi King Wei, apa tujuanmu mengatur pertemuan kebetulan hari ini? Shielfe, demi balas dendam, aku ingin membalas dendam pada Lu Jeking, aku butuh bantuanmu. Aku bisa mengakuisisi grup Shen dan mengembalikannya padamu. Mengakuisisi grup Shen akan memakan biaya setidaknya ratusan miliar. Kamu dermawan sekali, Shilov. Apa kamu berencana untuk memeliharaku? Kalau kamu bersedia, bisa dibilang begitu. Kau tahu kan aku selalu menyukaimu. Hal itu tidak berubah bahkan sampai sekarang. Kamu tidak tahu ya sebenarnya, aku juga menyukai diriku sendiri. Tawaranmu memang menggiurkan, CLV, tapi seorang wanita tidak boleh terjebak dalam jebakan manis seorang pria. Kendali yang mandiri dan pikiran jernih atas takdir sendiri, itulah yang kucari. Kamu sudah berubah. Dulu kamu tidak seperti ini. Waktu itu, kamu rela melepaskan seluruh karirmu demi Lu Jeking. Waktu itu, aku selalu mengira cinta adalah segalanya dalam hidup. Sampai kenyataan memukulku dengan keras. Baru saat itulah aku sadar betapa konyolnya merelakan segalanya demi cinta. Berapa banyak uang yang kamu mau? Katakan saja. Aku tidak butuh uangmu, Shilvi. Aku hanya perlu meminjammu untuk sementara waktu. Batalkan semua janjiku untuk 1 bulan ke depan segera.
Apa waktu 1 bulan cukup bagimu? Tentu saja cukup, Shirley. Apa ada yang pernah memberitahumu kamu sangat menawan seperti ini? Kalau kamu terus begini, tatapan seseorang bisa melubangiku. Apa maksudmu? Pemuda tampan itu terlihat kesal. Dia sudah menunggumu lama sekali. Kurasa kita bisa bicara lagi besok siang. Nyonya, apa Tuan Ho setuju dengan persyaratanmu? Bisa dibilang begitu, aku akan menemuinya besok siang untuk membahas detailnya. Lalu Anda dan dia? Ada apa, Shilu? Well, aku sudah menyuruh sekretarisku memilih beberapa restoran. Ada masakan Prancis, Mandarin, dan lainnya. Coba lihat mana yang kamu suka. Yuzi, bagaimana menurutmu mana yang lebih baik? Nyonya suka makanan pedas restoran Sichuan sepertinya bagus. Boleh juga, tapi seingatku Shilu, kamu tidak bisa makan pedas. Kalau begitu, kita pilih masakan Prancis saja. Baiklah, kalau begitu kamu harus ingat untuk pasang alarm jangan sampai kesiangan lagi dan melupakan kencan kita. Apa yang mau kamu tanyakan tadi? Tidak ada. Yuzi, besok aku memberimu libur. Dokter ahli bilang hari ini kalau kondisi adikmu tanda-tanda vitalnya pulih dengan baik, dia bisa dioperasi dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa pergi menjenguknya. Apa dia ingin berkencan dengan si Huo itu sendirian saja? Tidak perlu, Nyonya. Aku akan menjenguk adikku malam ini. Besok aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun, aku dibayar untuk bekerja. Aku harus memastikan keselamatanmu. Baiklah, terserah kamu saja. Shilu, kali ini aku tidak terlambat. Kamu saja yang datang terlalu awal. Aku tidak bisa menahannya. Aku ingin melihatmu lebih cepat. Kenapa tidak bergabung dengan kami saja? Terima kasih, Shilu. Apa ini? Cobalah. Ini coklat dari toko di depan sekolah menengah kita dulu. Tapi pemiliknya sudah pensiun dan menutup tokonya bertahun-tahun lalu. Bagaimana kamu menemukannya? Aku dengar keluarganya tinggal di luar negeri dan mengasingkan diri. Jadi aku mengirim jet pribadi semalaman untuk membawanya kembali ke Yuncheng demi membuatnya kuharap kamu menyukainya. Terima kasih, Shilu. Tapi aku bukan lagi orang yang sama seperti saat masih kecil. Manisan ini enak, tapi itu mungkin bisa menggodaku hingga melupakan tujuanku. Sepertinya selama bertahun-tahun ini kamu tidak terlalu bahagia. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku punya sebidang tanah. Aku ingin kamu, Shilu, mengumumkan kepada publik bahwa mineral langka ditemukan di sana. Dan kita sudah memulai kemitraan, alat berat sudah dipindahkan ke sana, dan siap untuk pembangunan. Kamu ingin aku membantumu menjebak Liu Zeking? Tepat sekali. Maaf, tapi aku menolak. Itu bertentangan dengan prinsip bisnisku. Aku, Huo Shilu, tidak pernah melakukan penipuan. Tuan Huo, jika Anda hanya pergi ke sana untuk pemeriksaan singkat tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada siapapun, kupikir efeknya akan sama saja. Benar juga. Kenapa aku tidak terpikirkan itu ya, Shilu? Kamu adalah merek yang hidup. Selama kamu muncul, tanah itu akan dianggap berharga. Selama aku tidak perlu berbohong, aku pasti bisa melakukannya. Nyonya. Nyonya, jangan lupa apa yang Anda janjikan. Lagi pula, merokok di depan orang luar itu tidak sopan. Sejak kapan aku jadi orang luar? Kok aku tidak tahu ya? Shilu hanyalah seorang pemuda yang cukup peduli dengan kesehatanku. Jangan hiraukan dia. Aku penasaran sebenarnya apa hubungan kalian sekarang. Hubunganku dengan Nyonya. Tidak perlu dijelaskan kepada Tuan Huo. Bisa dijelaskan kok, ini hanya hubungan majikan dan karyawan biasa. Aku tidak butuh Shilu mengorbankan prinsipnya demi aku.
Aku hanya butuh Anda apapun yang Anda lihat nanti, untuk tetap diam dan sedikit mengabaikan hati nurani Anda. Sebidang tanah itu akan menjadi milik Anda sebagai tanda terima kasih. Kalau begitu aku tidak punya alasan untuk menolak. Senang bekerja sama dengan Anda. Nyonya, ada barangku yang tertinggal di toko, tunggu aku sebentar. Cuma ambil barang saja, kenapa lama sekali? Untukku. Kenapa tiba-tiba memberiku bunga? Menurutku bunga ini lebih cocok untuk Nyonya. Terima kasih daripada Mawar. Aku sebenarnya lebih suka menerima bunga matahari. Karena makna bunga matahari adalah cinta setia yang diam, namun mutlak. Aku baru pergi beberapa hari saja. Bagaimana bisa 70% dari jajaran eksekutif dibajak oleh Shen Qingwei? Aku tidak tahu harga berapa yang ditawarkan Shen Qingwei kepada mereka. Pokoknya tim inti perusahaan telah dibajak. Semua operasional telah terhenti total. Semuanya kacau balau. Di mana mereka bawa mereka semua ke sini, akan kubuat mereka sadar akibat dari pengkhianatan. Pak Lu, saat ini mereka semua sedang berlibur di luar negeri. Bahkan jika kita ingin membalas dendam, mereka berada di luar jangkauan kita. Jalang itu Shen Qingwei, aku ingin dia mati. Pak Lu, Anda sedang dalam masa pembebasan bersyarat. Semuanya berada di bawah pengawasan polisi. Anda tidak bisa bertindak gegabah. Kalau begitu, akuisisi paksa semua aset atas nama Shen Qingwei. Paling banyak hanya beberapa puluh miliar grup Shen mampu membelinya. Aku menantikan kerjasama kita. Senang berbisnis dengan Anda. Wah, ternyata Pak Lu Angin apa yang membawamu ke sini? Shen Qingwei, aku benar-benar meremehkanmu. Selama aku dikurung beberapa hari ini, kau tidak hanya membuat grup Shen jungkir balik, tapi kau bahkan untung besar dari tanah tidak berharga itu. Keberuntunganmu benar-benar gila. Keberuntungan itu hal yang lucu. Keuntunganku adalah kerugianmu. Kesuksesanku saat ini berkat waktu Pak Lu di penjara karena telah mendongkrak karierku. Jika Pak Lu menyerahkan diri dan mengakui semua kejahatannya, aku mungkin akan menjadi wanita terkaya di negeri ini. Ingat kata-kataku, Shen Qingwei. Karena kau membuat hidupku menderita, aku akan pastikan kau juga menderita. Atas nama ketua dari grup Shen, aku menawarkan 80 miliar untuk membeli semua perusahaan dan aset atas namamu. Shen Qingwei, jangan harap kau bisa lepas dari genggamanku. Lu Zhiqing. Orang yang sebenarnya dikendalikan adalah dirimu. Selamat datang di nerakaku. $80 miliar. Tuan Lu, Anda jelas-jelas sedang kekurangan uang. Untuk harga segini, Anda ingin membeli seluruh bisnis saya. Anda terlalu tinggi menilai diri sendiri. Shen Qingwei, 80 miliar untuk asetmu, itu sudah lebih dari cukup. Terlalu ambisius. Tidak baik untukmu. Apa Anda tidak lihat, Tuan Lu, bahwa aku bekerja sama dengan Huo Shilu? Apa menurutmu aku masih peduli dengan uang recehmu itu? Dasar wanita jalang, jangan kira aku tidak tahu trik kotor apa yang kau gunakan. Kau benar-benar tidak tahu malu. Jika kau tidak tahu cara bicara yang sopan, maka mulutmu itu tidak perlu ada lagi. Bagaimana aku mendapatkan investasi? Bukan urusanmu, Tuan Lu. Jangan lupa, kita sudah bercerai. Oh, ngomong-ngomong, aku tetap harus berterima kasih padamu. Jika kau tidak memberiku sebidang tanah di kota tua itu, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Shen Qingwei, jangan senang dulu, aku benar-benar menyesalinya. Apa Anda menyesal menceraikanku, Tuan Lu, atau menyesal karena tidak membunuhku? Melihat situasinya sekarang, pemenangnya belum bisa ditentukan. Kusarankan Anda siapkan saja klaim asuransi termahal, Tuan Lu. Sepertinya ini pertarungan sampai mati. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Nyonya, apa Lu Zeking akan mundur? Apa Anda tahu apa kelemahan terbesar seorang pria? Pria selalu suka menaklukkan wanita yang kuat.
lalu membuat mereka kehilangan pijakan mereka dan bergantung padanya. Sebelum akhirnya menghancurkan mereka. Antara Lu Zeking dan aku, ada hutang darah ayahku. Semakin aku terlihat menginginkan akuisisi itu, dia akan semakin curiga. Nyonya benar-benar mengerti pria. Segala sesuatu yang Lu Zeking curi dariku, akan kuambil kembali semuanya, beserta hutang darahnya. Tuan Lu, biaya akuisisi ini terlalu tinggi. Apa sebaiknya kita batalkan saja? Siapa bilang kita batalkan? Ayo kita temui rekan kita. Pak Zhou, kenapa Anda sendirian minum-minum untuk melampiaskan kesedihan di sini? Apapun yang kulakukan bukan urusanmu sangat mengganggu. Aku tidak menyangka Pak Zhou yang glamor. Ternyata hanyalah pengecut yang tidak punya nyali di balik layar. Bahkan tidak bisa menangani satu wanita pun. Sungguh menyedihkan. Lu Zeking, apa katamu tadi? Apa ada yang salah dengan ucapanku Pak Zhou? Selama bertahun-tahun demi Shen Qingwei, Anda diam-diam mengelola dananya dan melayaninya dengan sepenuh hati. Bukankah itu karena Anda menyukainya? Anda sudah memberikan begitu banyak padanya, tapi dia malah memilih untuk melompat ke tempat tidur pria lain. Apa Anda benar-benar bisa menerimanya? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Pak Zhou, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Aku butuh Anda memberikan rahasia bisnis Shen Qingwei untuk membantuku menyelesaikan pengambil alihan. Setelah selesai, aku akan menyerahkan Shen Qingwei padamu dalam keadaan terikat. Mantan suamiku benar-benar tidak bermoral seperti biasanya. Nyonya, jika Zhou Jin memilih untuk mengkhianatiku, aku bisa keluar dan menghabisinya. Jangan terburu-buru. Lu Zeking, kau dan adik perguruanmu sudah menikah selama lebih dari 10 tahun. Memperlakukannya seperti ini, apa kau tidak takut kena karma? Pak Zhou, Anda berasal dari keluarga kaya. Anda tidak tahu rasanya menjadi miskin. Aku berbeda. Satu-satunya hal yang membuatku bahagia adalah uang. Sedangkan bagi wanita, mereka itu seperti pakaian, bisa beli yang baru kalau sudah usang. Janji yang kau buat itu, apa masih berlaku? Tentu saja. Baiklah. Aku akan bekerja sama denganmu. Apa yang ingin kau ketahui? Aku ingin tahu di tangan Shen Qingwei tepatnya berapa banyak uang yang dia miliki. Shen Qingwei, wanita itu dia berani menipuku. Aku tidak percaya dia punya uang sebanyak itu. Dana yang ditinggalkan Tuan Shen untuknya lebih dari 50 miliar. Dia sudah menghabiskan 10 miliar. Tapi ternyata tanahnya memiliki kandungan mineral langka. Aku tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi dia berhasil membuat Huo Shiliu berinvestasi 100 miliar padanya. Selain tidur dengannya, trik apa lagi yang mungkin dia punya Tuan Zhou? Apakah total cadangan tambang itu sudah dikonfirmasi? Baru survei awal yang dilakukan. Aku mengetahuinya karena menguping percakapannya dengan Huo Shiliu. Nilai dari temuan awal saja, sudah lebih dari 300 miliar. Apa? Ternyata sebanyak itu. Sekarang setelah Anda tahu semuanya, Tuan Lu, apakah Anda masih punya kepercayaan diri? Untuk melanjutkan akuisisi ini, Tuan Lu, apakah menurut Anda mungkin bahwa Nyonya sedang memasang jebakan untuk kita dengan sengaja? Mustahil ibu rumah tangga seperti Shen Qingwei tidak punya otak untuk melakukan itu. Lagi pula, tujuannya adalah mengambil kembali grup Shen. Memasang jebakan seperti ini akan menghancurkan perusahaan. Dia tidak akan melakukan itu. Senior aktingmu benar-benar sempurna. Kau benar-benar sutradara yang hebat, adik seperguruan. Aku tidak menyangka Lu Zeking akan persis seperti prediksimu, langsung datang kemari untuk mengorek informasi dariku. Nyonya, Anda sudah merencanakan ini sejak awal. Tentu saja. Adik seperguruan, apa yang ingin kau lakukan selanjutnya? Mulai sekarang kakak seperguruan berhenti hubungi aku, fokuskan dirimu sepenuhnya di sisi Lu Zeking. Aku percaya kau kakak seperguruan, bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Tapi aku kurang mengerti. Jelas ini saatnya untuk menarik jaring. Kenapa kau masih menunggu? Bukan aku yang menunggu, Lu Zeking lah yang menunggu. Dia menungguku sampai terdesak. Menunggu semua orang berpaling dariku. Menungguku terjebak dalam lumpur, hingga tidak bisa melepaskan diri. Baru saat itulah, tanpa rasa curiga menandatangani dan menyerahkannya. Sepertinya semuanya di bawah kendalimu, adik seperguruan. Kalau begitu aku akan jalankan bagianku. Apa kau tidak takut, adik seperguruan, jika karena cemburu sesaat aku justru akan memberitahu Lu Zeking yang sebenarnya? Aku tahu kau tidak akan melakukannya, kakak seperguruan. Dan aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengkhianatiku. Nyonya, apa ada tugas untukku? Apa yang terjadi selanjutnya,
Tidak ada hubungannya denganmu, kau tidak perlu ikut campur. Nyonya, tapi aku ingin. Yuzi, patuhi perintahku. Nyonya, apa Anda tidak mempercayaiku? Tuan Ho belakangan ini tinggal di kota Yun. Apa perusahaan tidak akan ada masalah? Jika ketidakhadiranku sebentar saja membuat perusahaan bermasalah, maka para eksekutif yang kubayar mahal hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Shilu, saat kamu percaya diri kamu sungguh menawan. Permisi sebentar. Apa tidak ada yang memberitahumu bahwa sebagai seorang pengawal hal yang paling penting adalah tidak merusak pemandangan? Dan terlebih lagi, jangan menyimpan pikiran yang tidak seharusnya kamu miliki. Aku hanya perlu memikirkan keselamatan nyonya, perasaan orang lain bukan urusanku. Yuji, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu punya kesempatan, kan? Percaya atau tidak, antara kau dan aku, dia hanya akan memilihku. Kita lihat saja nanti. Nona, ada masalah lahan di kota tua itu. Penduduk aslinya mendengar bahwa ditemukan mineral. Sekarang mereka semua berkumpul di bawah gedung perusahaan untuk memprotes, menuntut agar kita memberikan kompensasi kedua. Beberapa bahkan memblokir gerbang lokasi konstruksi. Dan anak buah Tuan Huo beberapa ada yang terluka. Lu Jeking benar-benar menghalalkan segala cara. Aku akan kembali dan menanganinya. Kenapa kamu di sini? Aku mengkhawatirkanmu. Maaf, ada masalah mendesak. Aku harus kembali dan menanganinya. Kamu mau pergi setelah membuat kekacauan Shen Qingwei? Apa kamu sedang mempermainkanku? Maaf Tuan Ho, soal lokasi konstruksi itu, aku akan menyelesaikannya dengan baik. Beri aku satu kesempatan lagi. Menyelesaikannya? Aku ingin dengar bagaimana caramu menyelesaikannya. Kak, aku sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu malah mengkhianatiku. Biasanya kamu hanya menjadikanku bucin. Dan saat kamu menemukan orang yang lebih baik, kamu langsung membuangku begitu saja. Inikah yang kamu maksud dengan memperlakukanku dengan baik? Nona Shen, tidakkah kamu ingin memperkenalkan orang-orang ini padaku? Halo Tuan Ho, saya pimpinan dari Shen Group Lu Zheqing dan mantan suami Qingwei. Kamu memang punya cara sendiri ya, Nona Shen. Bukan hanya punya berondong tampan yang mengikutimu kemana-mana, tapi kamu bahkan membiarkan mantan suamimu pamer di hadapanku. Apa kamu pikir aku sudah terlalu baik padamu? Tuan Ho, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Aku tidak tahu bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini. Shen Qingwei, aku tidak menyangka kamu adalah wanita-wanita yang gila harta, kamu sangat matre. Diam, aku tidak akan membiarkanmu bicara seperti itu tentangnya. Yuji, urusanku denganmu belum selesai. Kamu mengikutinya seperti anjing sepanjang hari di belakang Shen Qingwei. Aku bertaruh kalian berdua sudah lama bermain gila. Coba saja memfitnah nyonya lagi. Majulah, jangan pikir aku takut padamu. Nona Shen, pesonamu memang belum pudar. Berapa banyak pria lain di luar sana yang tidak aku ketahui? Tuan Hu, aku tidak, tolong percayalah padaku. Yuji mundur. Tuan Hu baik, urusan pekerjaan maupun pribadi saya pasti akan menanganinya dengan baik. Tolong jangan batalkan kerjasama kita. Aku tidak suka wanita yang tidak patuh. Jika kekacauan hari ini terjadi lagi, kau akan menanggung akibatnya. Baik Tuan Hu, Nyonya, Anda baik-baik saja. jangan sentuh aku. Tuan Ho berbicara soal kekuatan dan latar belakang grup Shen milikku jauh lebih kuat daripada grup Nangang berpuluh-puluh kali lipat. Tuan Ho kenapa tidak mempertimbangkan bekerja sama dengan grup Shen kami? Tuan Lu, Anda benar-benar tahu cara memanfaatkan setiap kesempatan. Baiklah, bisnis tetaplah bisnis. Selama Anda memiliki mineral energi, kita bisa bekerja sama. Saat ini saya belum punya. Kalau begitu, tunggu sampai Anda punya baru datang bicara padaku. Tuan Hu, tunggu. Lu Jeqing, apa kau sudah puas sekarang? Shen Qingwei, meskipun kau sudah menempel pada Huo Shilu, terus kenapa naga sakti pun tak bisa mengalahkan ular lokal? Aku sudah berkuasa di kota Yun selama bertahun-tahun. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan jentikan jari. Tunggu saja, aku pasti akan membalas dendam untuk hari ini. Situasimu yang sebenarnya. Sekarang aku sudah tahu betul, kau hanya mengandalkan Huo Shilu sebagai pelindungmu. Begitu aku mencapai kesepakatan dengan Tuan Huo, tamatlah riwayatmu. Lu Jeqing, apa maumu? Masih soal akuisisi itu, kali ini aku bisa tawarkan 120 miliar. Walaupun aku tidak pernah berbisnis, tapi aku tidak bodoh. Aku tahu mineral yang kupunya nilainya jauh lebih dari itu. Lalu berapa harga yang kau mau? Bagaimana kalau 250 miliar, apa kau sanggup membayarnya?
Hahaha, 250 miliar Shen Qingwei, kau benar-benar minta harga selangit. Harga itu hanya akan membuatku ragu selama beberapa menit. Lagi pula, tidak peduli kepada siapa aku menjualnya, itu bukan padamu. Aku ingin dengar apa lagi yang membuatmu bernyali melawanku. Sebagai seorang wanita, aku punya banyak cara untuk menyenangkan Hoshilu. Setelah posisiku aman, aku akan pastikan sendiri mengirimmu ke neraka. Kalau begitu kau akan kecewa, orang sepertiku pasti akan masuk surga. Lu Jecing, apa kau lupa jalan menuju surga juga merupakan jalan buntu? Nyonya, dibandingkan dengan Zhou-Jin, bagaimana aktingku? Kau cukup sigap. Aktingmu lumayan. Hanya lumayan, kalau begitu aku harus berusaha lebih keras. Tuan Lu, biaya akuisisinya terlalu tinggi. Sebaiknya kita berhenti selagi sempat. Aku setuju dengan Tuan Lu, mari kita pertimbangkan lagi. Jangan lupa, tambang itu punya potensi besar. Begitu kita membelinya, kita bahkan bisa bekerja sama dengan Hoshilu. Kesepakatan ini pasti menguntungkan. Itu mungkin benar, tapi Tuan Lu, bahkan jika Anda mencairkan semua aset menjadi uang tunai, dalam waktu sesingkat ini kita bahkan tidak bisa mengumpulkan 200 miliar, apalagi 250 miliar. Apapun taruhannya, aku akan membuat Shen Qingwei menyesal. Tuan Lu, aku bisa menyerahkan semua asetku sebagai jaminan dan meminjamkan semuanya kepada Tuan Lu. Bahkan jika aku harus menjual semua milikku, aku akan membantumu memenangkan pertempuran ini. Kalau begitu, aku juga akan ke bank untuk meminjam uang. Kita harus menang kali ini. Pak Chen, silakan lewat sini. Baiklah. Shilu, beberapa hari belakangan ini, kenapa kamu terus menghindariku? Dia seperti lintah, Pak Chen. Mari bicara di tempat lain. Tunggu, Pak Huo, mungkin sebaiknya kita bicara lain hari saja. Shilu, aku tahu aku salah. Aku janji mulai sekarang, hanya akan ada kamu bagiku. Tolong jangan tinggalkan aku, dan jangan batalkan kerja sama kita. Hanya karena beberapa kata ini, yang ketulusannya diragukan. Kamu berharap aku berubah pikiran. Kenapa aku harus melakukannya? Asalkan kamu setuju, Shilu. Aku bisa menikahimu sekarang juga. Nyonya, kenapa Anda tidak mempertimbangkannya lagi? Ini bukan urusanmu, keluar. Shilu, bagaimana menurutmu? Itu tawaran yang menarik. Sebenarnya aku sedikit tergoda. Saran saya, pikirkanlah baik-baik, Pak Huo. Jika Anda benar-benar menikahi Shen Qingwei barang bekas ini, aku akan merasa kasihan padamu. Apa maksudmu? Shilu, Lu Jecing dia pasti mencoba menjebakku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Kamulah yang bicara omong kosong, Pak Huo. Tidakkah Anda ingin tahu apa yang dilakukan Shen Qingwei di belakang Anda? Lu Jecing, kamu tidak disambut di sini, Yuji. Usir dia. Berhenti. Jelaskan dengan jelas apa sebenarnya yang dia lakukan di belakangku. Kamu harus tanya pengawal ini malam saat Shen Qingwei dibius. Apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka? Kami tidak melakukan apa-apa. Kalau begitu katakan padaku, malam itu, setelah Yuji menyelamatkanmu, dan kamu tidak pergi ke rumah sakit, bagaimana akhirnya kamu menetralkan obat itu? Tuan Huo, dia dan pria itu, hubungan mereka lebih dari sekadar dekat hati-hati, kamu bisa diselingkuhi kalau menikahinya. Shen Qingwei, apa yang dia katakan itu benar atau bohong? Tentu saja itu bohong. Malam itu, aku dan Yuji tidak terjadi apa-apa sama sekali. Kalau kamu tidak percaya, tanya saja dia. Nyonya dan saya bersih. Kalau kamu ingin aku percaya bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian berdua, itu mudah pecat dia sekarang juga. Baru aku akan percaya kalau kamu tidak bersalah. Nyonya, apa Anda benar-benar akan memecat saya? Apa kamu tidak dengar apa yang dikatakan Shilu? Kamu dipecat, pergi sana. Tidak, saya tidak akan pergi, Nyonya. Saya harus melindungi Anda. Yuji, dengarkan aku baik-baik. Kamu hanyalah anjing yang aku sewa. Saat aku menyuruhmu pergi, pergilah diam-diam. Mengerti? Yuji, kau lihat inilah kenyataannya. Sehebat apapun kemampuanmu, di hadapan kekuasaan kamu hanyalah seekor anjing peliharaan. Shilu, apa sekarang kamu percaya padaku? Bagus sekali, tapi ini saja belum cukup. Duduklah di sini dan minum bersamaku. Shilu, bisakah kamu meminta mereka pergi dulu, lalu aku akan melakukan apapun yang kamu mau? Kalau kamu tidak ingin kehilangan muka, maka lupakan saja. Baiklah. Aku akan minum bersamaku. Yuji, apa yang kamu lakukan? Anda sudah memecat saya. Apa yang saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Anda. Kamu ingin seseorang menemanimu minum. Aku yang akan melakukannya. Yuji, apa kau sudah gila? Shen Qingwei, dia sangat melindungimu.
mulai hari ini kerjasama kita berakhir. Shilu. Yuji, kau sadar apa yang sudah kau lakukan? Nyonya aku. Hebat, sungguh hebat Shen Qingwei. Sudah kubilang sejak lama, jangan cari masalah denganku. Lihat dirimu, semua usahamu itu berakhir sia-sia tanpa hasil. Bagaimana rasanya tidak punya tempat untuk lari? Lu King, ini semua salahmu. Apa kau sudah sadar sekarang kau cuma punya satu pilihan. Jual semua asetmu padaku. Sebelum Huo Shilu bisa membalas dendam padamu, ambil uangnya dan pergi. Kalau tidak, nasibmu akan berakhir tragis. 250 miliar kurang 1 sen pun akan kuledakkan tambangnya. Kau tidak akan dapat sepeser pun. Baik, 250 miliar aku sudah siapkan kontraknya tanda tangani. Transfer uangnya sekarang. Kau akan dapat bagianmu. Asisten Liao, transfer dananya. Kau menyinggung Huo Shilu, dan kau pikir bisa meninggalkan kota Yun. Nikmatilah untuk beberapa hari. Cepat atau lambat, uang ini akan kembali ke tanganku. Ayah, aku telah mengecewakanmu. Nona, uangnya baru saja masuk. Setelah direncanakan begitu lama, akhirnya kita berhasil. Asisten Chin, ikuti rencananya transfer keluar dananya malam ini juga. Selanjutnya, saatnya bagi mimpi buruk Lu Jeking dimulai. Yuji, semuanya sudah berakhir, bangunlah. Yuji. Toleransi alkoholmu rendah sekali. Kamu masih berani minum untukku. Tapi kalau bukan karena penampilanmu yang tak terduga efek dari adegan ini, mungkin tidak akan sebagus ini. Terima kasih. Nyonya, jangan lepaskan aku. Yuji, apa kamu benar-benar takut meninggalkanku? Yuji, kamu mabuk. Aku tidak mabuk. Aku tahu persis apa yang ingin kulakukan. Biasanya orangnya sangat dingin, ternyata kamu cukup manis saat mabuk. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Nyonya, aku ingin menutup mulutmu. Kenapa kamu ingin menutup mulutku? Karena jika aku menutupnya, Nyonya tidak akan bisa menyebut nama pria lain lagi. Kenapa kamu tidak ingin aku menyebut nama pria lain? Kenapa kamu begitu posesif, Yuji? Katakan padaku. Kenapa kamu tidak membiarkanku menyebut nama pria lain? Aku. Jika kamu tidak mengatakannya, aku pergi. Aku benar-benar pergi. Nyonya. Aku sangat menyukaimu hingga aku hanya ingin di matamu hanya ada aku. Tapi kenapa aku belum merasakannya? Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu menyukaiku? Maaf Nyonya, aku minum terlalu banyak semalam. Apa kamu yang membawaku pulang? Siapa lagi kalau bukan aku? Nyonya, soal kejadian kemarin apa berhasil? Berkat kamu dan Shilu Lu Jeking sudah terpancing. Selamat atas terwujudnya impian Nyonya. Tapi sekarang setelah keinginanmu terpenuhi, alasan apa lagi yang tersisa untuk tetap berada di sisimu? Yuji, terima kasih. Jika kamu tidak bersamaku, aku mungkin tidak akan sampai sejauh ini. Karena Nyonya merasa sangat berterima kasih, bolehkah aku meminta sedikit kompensasi? Kamu benar, aku harus memberimu sesuatu. Tapi soal kompensasi, sudah kuberikan tadi malam. Malahan, kamu yang membuat seluruh tubuhku pegal, bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Apa aku melakukan sesuatu semalam? Lupakan saja kalau kamu tidak ingat. Nyonya, apa aku benar-benar melakukan sesuatu padamu semalam? Tidak ada waktu untuk basa-basi. Kalau kita terlambat sedikit saja, kita akan melewatkan pertunjukan Lu Jeking. Wanita itu, Shen Qingwei, benar-benar mengira dia bisa membawa kabur uangnya. Dia tidak tahu aku sudah menyuruh orang membocorkan keberadaannya kepada media. Menipu orang bodoh seperti ini. Apa aku tidak akan tersambar petir karena ini? Pak Lu, bahkan aku pun tidak tahan untuk merasa kasihan padamu. Pak Zhou, apa yang Anda bicarakan? Pak Lu, saya baru saja memeriksa catatannya dan menemukan bahwa akun grup Nangang tidak hanya tidak punya sepeser pun, tapi juga punya hutang yang menumpuk. Itu hanyalah perusahaan kosong. Bagaimana mungkin? Joujin, bukankah kamu bilang Shen Qingwei punya setidaknya puluhan miliar? Mengapa di dalam pembukuan tidak ada sepeser pun uang, tapi malah ada hutang lebih dari 10 miliar? Bahkan sampai sekarang Anda masih belum paham juga, Pak Lu, singkatnya Shen Qingwei, menikumu untuk menghabiskan lebih dari 200 miliar untuk membeli perusahaan kosong, dan perusahaan ini juga berhutang. Kepada keluargaku lebih dari 10 miliar, kamu juga harus melunasinya. Bagaimana mungkin? Joujin, kenapa kamu mempermainkanku? Karena sejak awal Joujin sudah bekerja untukku, akulah yang telah mempermainkanmu. Jadi, Pak Lu, terkejut. Shen Qingwei, jadi dari awal kamu sengaja bersekongkol dengan Joujin untuk bersandiwara
hanya agar aku mengira kalian berdua bermusuhan dan membiarkannya menyamar di sisiku. Tuan Lu, Anda benar-benar sesuai reputasi Anda. Benar-benar cerdas, sayang sekali. Jika Anda menyadarinya lebih awal, Anda tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Baiklah, Shen Qingwei. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu benar-benar membuatku tersandung. Tapi terus kenapa tanah dan tambang itu masih ada di tanganku? Selama aku bekerja sama dengan Tuan Huo, aku akan segera bangkit kembali apa yang kamu tertawakan. Lu Jiaqing, perhatikan baik-baik tanah itu. Dan lihat apakah itu masih ada di tanganmu. Mustahil jika tanah itu tidak ada di tanganmu. Bagaimana mungkin Tuan Huo masih bekerja sama denganmu? Entah itu tambang yang kamu lihat, ataupun kerjasamaku dengan Tuan Huo. Semuanya bohong. Tidak ada satupun yang nyata. Mustahil. Aku jelas sudah memverifikasi identitas Tuan Huo. Dan aku jelas melihat kalian berdua bertengkar hebat. Apa itu juga palsu? Itu hanya sandiwara antara aku dan Qingwei. Lagi pula, bersandiwara beberapa menit untuk mendapatkan sebidang tanah senilai miliaran tanpa perlu investasi apapun. Itu keuntungan yang pasti, aku tidak punya alasan untuk menolak. Palsu! Semuanya palsu! Jadi sejak saat kamu memalsukan kematianmu, aku langsung masuk ke jebakanmu, kan? Tidak, bahkan lebih awal lagi. Sejak saat aku memergokimu berselingkuh dengan Song Li, aku memutuskan saat itu untuk memastikanmu berakhir mengenaskan. Shen Qingwei, kamu benar-benar kejam. Hanya demi membalas dendam padaku. Kamu bahkan menghancurkan grup Shen yang ditinggalkan ayahmu. Grup Shen telah ternoda oleh darah dan kebencian ayahku. Aku bisa membangunnya dari nol. Jadi tentu saja, aku bisa membuatnya hancur kembali menjadi nol. Lu Jiaqing, apakah kamu suka hadiah yang aku siapkan untukmu? Shen Qingwei, kembalikan uangku. Tuan Lu yang hebat. Benar-benar pecundang. Yuzi, lepaskan aku. Dia sudah memecatmu. Tapi kau masih melindunginya. Apa kau sudah gila? Semua yang terjadi kemarin hanyalah sandiwara untukmu. Kau harusnya bersyukur Nyonya sedang berbaik hati. Kalau tidak, kau sudah jadi mayat sekarang. Yuzi, apa orang-orang yang kuminta sudah sampai? Nyonya, mereka semua ada di luar. Perempuan, apa lagi maumu? Tentu saja, demi orang-orang yang kau tipu untuk menuntut keadilan. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Tuan Sun, Tuan Zhang, kenapa kalian ada di sini? Lu, beritanya sudah tersebar luas tentang kebangkrutan grup Shen Uang yang kau pinjam dari kami untuk menutupi kerugianmu. Hari ini, bayar kami kembali atau nyawamu melayang. Aku akan bayar, berhenti memukulku. Ini 20 miliar, sudah termasuk pokok dan bunganya. Aku tidak berutang apapun lagi pada keluarga Zhou. Kau benar-benar habis manis cepat dibuang. Junior, dendam sudah terbalas, ayo peluk. Qingwei, bagaimana rencanamu menangani Lu Jiaqing? Qingwei, bagaimana rencanamu menghadapi Lu Jiaqing? Apa kamu punya saran, Shilu? Menurutku Lu Jiaqing tak peduli berapa banyak kejahatan yang dia lakukan. Harusnya diadili secara hukum. Tuan Huo, Anda benar-benar terlalu lama hidup terlindungi jika itu Anda. Tuan Huo berhadapan dengan pembunuh ayah Anda. Bisakah Anda tetap bersikap adil dan tidak memihak? Qingwei mengenai Lu Jiaqing yang menyebabkan kematian Paman Shen kita bisa menyerahkan buktinya untuk membawanya ke pengadilan. Dan biarkan hukum yang menangani sisanya. Berhentilah sekarang. Jangan biarkan tanganmu berlumuran darah. Shilu, kamu itu bersih, kamu berbeda dariku. Hidupku sudah lama terseret ke dalam lumpur oleh Lu Jiaqing. Satu-satunya hal yang akan kulakukan adalah menyeretnya bersamaku, membusuk di selokan. Selama dia masih hidup, aku tidak akan pernah berhenti. Baiklah, aku hanya bisa menghormati keputusanmu. Kuharap kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi, aku sudah memberikan kompensasinya tadi malam. Sebaliknya, kamu membuat tubuhku pegal-pegal. Bagaimana kamu akan memberikan kompensasi padaku tadi malam? Apa yang kulakukan pada Nyonya? Maafkan saya, Nyonya. Kenapa kamu melamun? Tidak ada apa-apa. Kata ahlinya adikmu memenuhi syarat untuk operasi. Bisa diatur dalam beberapa hari ke depan. Benarkah? Yuji, kamu beneran bisa nggak sih cara kamu ngupas buah itu daging buahnya malah kebuang semua?
Kan aku yang besarin kamu dari kecil. Kayak aku butuh diajarin kamu aja. Berani banget kamu ngomong gitu. Kerjaannya tiap hari cuma pulang ke rumah penuh luka. Aku yang urus semua urusan rumah. Jadi sebenarnya siapa yang besarin siapa? Terus aku luka-luka gini buat siapa? Udah makan aja buahnya. Yuji, bisa lebih lembut dikit nggak? Aku ini masih pasien. Dengan sifat pemarahmu itu, jangan harap bisa bawa pulang kakak ipar. Mana ada cewek yang mau sama kamu? Hei, nggak mungkin. Apa aku nyinggung perasaanmu, Kak? Aku tadi cuma asal ngomong karena kesal. Jangan marah ya. Shirley, sebenarnya ada orang yang aku suka. Tapi aku nggak tahu gimana cara ngomongnya. Kak, kamu suka Shen Qingwei kan? Iya. Kok kamu tahu? Ya ampun, dari hari pertama aku lihat kalian berdua, aku udah bisa nebak cara kamu natap Shen Qingwei itu nggak biasa banget. Kak, aku pikir kamu bakal suka cewek muda yang imut. Nggak nyangka ternyata kamu malah suka wanita dewasa yang lebih tua. Kamu banyak ngomong banget. Ngomong-ngomong soal, Shen Qingwei cuman wanita gila kayak dia yang bisa tahan sama orang kayak kamu. Tapi kalau lihat status Shen Qingwei antrean pria yang mau nikahin dia sampai ke Paris, kenapa dia harus milih kamu? Aku nggak berani berharap dia bakal suka aku. Karena kamu suka dia ya bertindaklah kayak laki-laki dan nyatain perasaanmu, berhenti ragu-ragu kalau dia direbut orang lain, kamu mau gimana? Aku sudah tanya ke setiap bank di kota Yun. Tidak ada satupun bank yang mau meminjamkan uang kepada kita. Perusahaan, rantai modal sudah benar-benar terputus. Biarpun kita menjual semua sisa proyek, itu tetap tidak akan cukup. Dasar bocah ingusan, tugas sepele begini saja kau tidak becus. Ya, aku memang bocah ingusan. Karena Anda begitu pintar, Pak Lu, kenapa Anda masih bisa tertipu oleh Shen Qingwei? Macan yang jatuh pun bisa dihina anjing. Beraninya kau mengejekku sekarang. Apa kau sudah menemukan majikan baru? Belum, tapi aku tahu semua hal-hal kotor yang Anda lakukan selama bertahun-tahun ini. Jika aku membawa bukti ini dan memberikannya kepada Shen Qingwei, dia pasti akan menerimaku. Anda tinggal saja di sini dan mati sendirian. Sebenarnya aku masih punya satu kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan. Kau mau mendengarnya? Apa? Karena kau bilang punya bukti yang menyudutkanku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup? Ingin berkhianat di saat terakhir, jangan harap. Kau akan mati dengan mengenaskan. Ya, kau tidak akan sempat melihatnya. Aku akan gunakan mayatmu untuk menjadi pengalihan bagiku. Jika aku benar-benar berhasil membalikkan keadaan, aku pasti akan memberikan penghormatan untukmu. Shen Qingwei ingin membuatku mati. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Mari kita lihat siapa yang akan mati duluan. Si Elvi, kupikir kamu tidak mau menghubungiku lagi. Aku baru saja dapat kabar terjadi kebakaran di grup Shen tadi malam. Sesosok mayat ditemukan di kantor CEO, mungkin itu Lu Zeking. Apa? Lu Zeking sudah mati? Iya, penyelidikan awal menunjukkan bunuh diri. Bunuh diri terlalu enak untuknya. Bersedia pergi meninggalkan kota Yun dan menetap di luar negeri bersamaku. Aku akan menjamin hidupmu mewah dan tenang. Kamu ada waktu, aku ingin bicara sebentar. Si Elvi, aku sedang sibuk sekarang, kita bicara nanti saja. Kenapa kamu ingin mati lagi? Belum terlambat untuk membatalkan operasinya. Ada apa dengan sikapmu itu? Kamu punya mulut tapi tidak tahu cara bicara yang benar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Yuji bisa menyukai seseorang seperti dirimu. Kamu tahu Yuji menyukaimu? Apa kamu menemuiku hanya untuk mengatakan itu? Karena kamu tahu adikku menyukaimu. Bagaimana perasaanmu padanya? Apa aku harus memberitahumu hanya karena kamu bertanya? Operasiku berisiko gagal. Jika kamu juga punya perasaan pada Yuji, bahkan jika aku mati di meja operasi hari ini, dia masih akan punya alasan untuk hidup. Tapi jika kamu hanya mempermainkannya, dia mungkin bahkan tidak akan punya harapan lagi untuk hidup. Jadi apa kamu menyukai adikku? Ngomong-ngomong, Yuji pernah menyatakan perasaannya padaku sebelumnya. Dia bilang dia menyukaiku. Kakakku berani juga ya. Terus apa kamu menerimanya?
Mau tahu jawabannya, tunggu sampai operasimu selesai baru aku beritahu jawabannya. Kamu licik sekali. Aku ini pasien yang akan segera masuk ke meja operasi. Gimana kalau aku nggak selamat, bukannya aku harus membawa penyesalan ini sampai mati? Selama seseorang punya alasan untuk hidup, mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk bertahan. Jadi meski hanya untuk tahu jawabannya, kamu harus bertahan dan mendengarnya langsung dariku. Sejak kita kecil, Yuji hanya pernah aku tindas. Mulai hari ini, aku terpaksa mengizinkanmu untuk menjahilinya sesekali. Kalau aku memang ingin menjahilinya, aku tidak butuh izin darimu. Akhirnya aku mulai agak menyukaimu, tapi sekarang aku benci kamu lagi. Terserahlah Xiaoli. Sudah hampir waktunya operasimu, kenapa kamu masih keluyuran? Aku hanya ingin cari udara segar dan mengobrol sebentar dengan Qing Wei. Apa itu salah? Qing Wei, sejak kapan kalian jadi sedekat ini? Tuan Shen, sudah waktunya masuk ke ruang operasi. Bukan kamu. Aku mau Qing Wei yang mendorongku masuk. Nyonya. Qing Wei, aku belum pernah melihat kakakku menyukai seseorang sedalam ini. Aku harap suatu hari nanti, aku benar-benar bisa memanggilmu kakak ipar. Itu hanya akan terjadi jika kamu selamat dulu. Kamu sudah berdiri berjam-jam, kemarilah dan duduk sebentar jika lelah. Sebelum Xiaoli dioperasi, apa yang dia katakan padamu? Itu rahasia antara dia dan aku. Aku tidak bisa memberitahumu. Jangan khawatir, para ahli sudah menilainya. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi, sudah pasti aman. Nyonya, terima kasih sudah menghibur. Orang butuh sandaran saat merasa tak berdaya. Aku bisa meminjamkan bahuku kalau kamu butuh. Apa? Kamu tidak berpikir bahwa memalukan bersandar di bahu wanita? Nyonya, aku senang Anda ada di sini. Yuji, apa malam itu kamu benar-benar mabuk? Atau kamu cuma pura-pura? Nyonya, hari itu aku minum terlalu banyak. Sebenarnya apa yang kulakukan? Sepertinya kamu benar-benar sudah lupa. Tuan Shen, ada yang tidak beres. Tuan Shen, ada masalah. Di mana Xiaoli? Yuji, tenanglah, bicara yang jelas apa yang sebenarnya terjadi. Kami baru saja selesai operasi. Seorang pria parubaya menerobos masuk ke ruang operasi, menembak ke arah kami, lalu membawa pasiennya pergi. Seorang pria parubaya? Ada apa dengannya? Pasien baru saja menjalani transplantasi. Tubuhnya mengalami penolakan. Dia belum boleh mati. Aku tidak peduli apapun caranya, kamu harus menyelamatkan nyawanya. Tidak perlu kau beritahu, aku pasti akan melakukannya. Jangan bergerak, pergi ke gedung terbengkalai di pinggiran timur. Aku akan periksa rekaman CCTV sekarang. Beraninya dia menculik adikku, akan kuhabisi dia. Yuji, aku tahu siapa yang menculik Yuli, itu Lu Jeking, dia masih hidup. Lu Jeking, Nyonya kamu tetap di sini. Aku akan menyelamatkan Xiaoli sendirian. Yuji, yang diinginkan Lu Jeqing adalah aku. Jika aku tidak pergi, kau dan Yuli akan berada dalam bahaya. Kali ini aku harus pergi. Tapi Nyonya, Yuji,
Apa kau mau melihat Yuri mati? Ini urusan antara Lu Zeking dan aku. Hutang ini bermula dariku dan harus berakhir denganku. Asisten Chin segera bawa anak buahmu ke berjagalah di dekat gedung terbengkalai di pinggiran timur. Entah aku hidup atau mati, jangan biarkan Lu Zeking lolos. Baik, Nona. Nyonya, aku pasti akan membawamu dan Shaoli keluar dengan selamat. Hidup atau mati, ini adalah tugas terakhir yang kuberikan padamu. Yuji, doakan kami beruntung. Shen Qingwei, sudah lama tidak bertemu. Lu Zeking, aku masih meremehkanmu. Trik memalsukan kematianmu itu bahkan menipuku. Karena kau sudah mempermainkanku begitu lama, sekarang giliranku yang bermain. Lu Zeking, ini urusan antara kau dan aku, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lepaskan Yuli. Aku bisa melepaskannya, tapi aku ingin kau bertukar posisi dengannya. Bagaimana, apa kau berani? Aku akan bertukar tempat dengan Nyonya. Hahaha, Shen Qingwei. Anjingmu ini memang setia sekali. Tak disangka dia rela mati demi dirimu. Tapi kau pikir kau ini siapa? Karena Shen Qingwei tidak mau bertukar, maka dia harus mati. Jangan, aku mau bertukar. Nyonya, pergilah ke sana, dia pasti akan membunuhmu. Lalu apa kau mau melihat saudaramu mati? Lu Zeking, kuharap kau tepati janjimu. Tentu saja. Lu Zeking, lepaskan dia. Baiklah. Shen Qingwei, kau bodoh sekali. Kenapa kau masih saja naif sampai benar-benar percaya padaku? Jangan. Bawa dia pergi. Lu Zeking, kau ingkar janji. Menepati janji? Apa ini hari pertama kau mengenalku? Kau membuat hidupku seperti neraka. Menurutmu bagaimana aku harus memperlakukanmu? Lu Zeking, asalkan kau lepaskan Nyonya, aku akan lakukan apa saja. Sungguh mengharukan, ingat, kau pernah mematahkan salah satu tanganku dulu, mau menyelamatkan Shen Qingwei. Kalau begitu, biarkan aku mematahkan kedua kakimu. Bagaimana? Baiklah. Yuji, jangan percaya dia. Pergi sekarang. Sudah terlambat sekarang. Aku berubah pikiran, kau terlalu berbahaya. Lebih baik aku melumpuhkan kedua tanganmu. Itu lebih baik. Lu Zeking, kau tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Shen Qingwei, apa kau merasa tidak berdaya? Aku suka melihatmu seperti ini. Bukan hanya akan melumpuhkannya di depanmu. Lumpuhkan dia. Aku juga akan membunuh. Wanita. Shen Qingwei, memangnya kenapa kalau kau punya pistol tembak, kalau kau punya nyali? Paling buruk, satu tembakan merenggut dua nyawa. Aku akan menyeret seseorang bersamaku sebelum mati. Yuji, sudah ku bilang. Aku paling benci ditodong pistol, ingatlah. Yuji, sudah ku bilang. Aku benci saat ada orang yang menodongkan pistol ke arahmu, ingat itu. Nyonya, Anda sudah banyak kemajuan. Sayang sekali saat ini Anda baru bisa melukai seseorang saja, tapi belum cukup untuk membunuh. Itu sudah cukup karena kau yang akan menghabisinya untukku. Tentu saja aku ingat apa yang kau bicarakan. Shen Qingwei, apa kau tidak takut tembakan ini akan membunuhnya? Yuji. Nyonya, aku sudah menepati janjiku padamu. Yuji, kau benar-benar jenius. Nona, aku akan membawa Anda ke rumah sakit sekarang juga. Asisten Chin bawa dia pergi. Baik, Nona, aku akan membawanya ke kantor polisi sekarang. Tidak, tahan dia. Aku sendiri yang akan membereskannya. Apa kau pikir aku akan melepaskannya begitu saja? Aku tidak akan mengotori tanganku, tapi aku tidak akan pernah membiarkan dia hidup dengan tenang. Yuji, semuanya sudah berakhir. Ya, semuanya sudah berakhir. Pukulan ini untuk ayahku. Pukulan ini untukku. Pukulan ini untuk semua orang yang telah kau sakiti. Shen Qingwei,
Kalau kau punya nyali, bunuh saja aku. Kematian yang cepat tidak akan semudah itu. Aku akan pastikan di sisa hidupmu, kau hidup di neraka setiap detiknya. Nona, aku sudah menemukan orang-orangnya. Mereka semua bisa diandalkan. Nona! Setiap kartu berisi 10 juta. Mulai hari ini, bawa dia ke Asia Tenggara daerah kumuh. Lumpuhkan anggota tubuhnya dan potong lidahnya, awasi dia. Setiap saat beri laporan setiap hari. Aku ingin dia hidup lebih menderita daripada mati. Shen Qingwei, bunuh saja aku, Shen Qingwei! Nona, Tuan Huo ada di sini. Apakah Anda ingin menemuinya? Biarkan dia masuk. Shilu, ada perlu apa? Hasil penyelidikan polisi sudah keluar mayat hangus di kantor itu bukan milik Lu Zeqing Qingwei. Apa kau butuh bantuanku untuk mencari keberadaan Lu Zeqing? Tidak perlu, aku yakin dia sudah berada di neraka. Apakah ini hasil yang kau inginkan? Bagaimanapun hukum hanya mengadili kejahatannya. Tapi aku ingin mengadili orangnya sendiri. Inilah diriku yang sebenarnya. Sepertinya kita memang hanya ditakdirkan berteman. Aku juga berpikir begitu, Tuan Huo. Oh, aku baru ingat kalau dokter ingin menemuiku. Aku biarkan kalian berdua bicara. Semangat, bro. Bagaimana keadaan lukamu? Sudah baik kan, beberapa hari lagi aku bisa bertugas kembali. Tidak perlu. Aku sudah mentransfer 50 juta ke rekeningmu sebagai bayaran atas waktumu. Sekarang semuanya kembali seperti semula. Nyonya, apa maksud semua ini? Balas dendamku sudah selesai, alasanku mempekerjakanmu sudah terpenuhi, kamu tidak perlu menjadi pengawal pribadiku lagi. Hubungan kerja kita sudah berakhir. Nyonya, apa Anda membiarkanku pergi? Jangan bicara begitu, seolah-olah aku sudah melakukan sesuatu padamu. Bukankah begitu? Malam itu aku mabuk, bukankah begitu? Kamu benar-benar mabuk parah. Apa yang mungkin bisa kamu lakukan padaku? Aku cuma menggodamu saja. Sebenarnya, malam itu kita tidak melakukan apa-apa. Tapi apa? Kamu bilang kamu menyukaiku. Lalu kamu menciumku. Tapi bagi orang yang mabuk melakukan sesuatu di luar batas, bukanlah hal yang mengejutkan. Nyonya, Yuzi, aku akan pergi. mau pergi kemana? Mungkin ke Eropa, atau mungkin ke Amerika Selatan. Aku belum memutuskan, lihat saja nanti. Mungkin aku akan segera kembali, atau mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Siapa yang tahu? Yuzi, mungkin hari ini adalah terakhir kalinya kita bertemu. Ingat taruhan kita. Sekarang saatnya aku mengajukan permintaanku. Yuzi, aku harap mulai sekarang kamu bisa bahagia. Kamu harus memastikannya. Seingat saya kontrak kerja kita sudah berakhir. Shaoli ingin kuliah di luar negeri. Saya mengkhawatirkannya. Saya mau pergi melihat-lihat sekolahnya. Kebetulan kita searah, Nyonya. Begitu ya, kalau begitu biar saya perjelas. Kali ini, Anda yang datang menemui saya tidak akan memberimu gaji lagi. Saya tidak membutuhkannya. Lagi pula, sebagai mantan pengawal Anda, saya tidak terlalu kompeten. Saya memiliki kekurangan dalam beberapa hal. Sebagai seorang pengawal, seseorang harus mengabdi sepenuhnya pada majikannya. Tidak boleh ada kebohongan di dalamnya. Tapi saya pernah membohongi Anda sekali, Nyonya. Yang mana? Orang yang benar-benar mabuk tidak akan ragu dan berpikir sebelum bicara. Nyonya, sebenarnya saya ini sangat kuat minum.